Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang baik hati, pada sore ini kita bergabung dalam sebuah webinar dengan Jakarta Property Institute yang diselenggarakan bersama dengan Yo Berbagi. Pada sore hari yang cerah ini kita akan bicara tentang sebuah fenomena yang terjadi di seluruh kota-kota di dunia. Fenomena yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Tapi bukan hanya oleh pandemi COVID-19. Ini adalah fenomena terjadinya transformasi kebutuhan ruang. Saya ada salah satu buku yang saya senang, dari dulu saya suka baca. Buku ini, Citizen Civilization, dia menunjukkan bahwa kota itu bisa naik dan turun. Kota itu bisa mengalami masa keemasan dan mengalami masa keruntuhan. Dan ada kota-kota yang mengalami masa keemasan, keruntuhan, lalu kemudian masuk ke masa keemasan lagi. Nah, salah satunya rahasia dari kota tersebut adalah kota itu harus mampu berubah. Sama seperti manusia, ketika musim berubah, ketika kebutuhan akan ekonomi berubah, orangnya juga harus berubah. Kita harus belajar skill baru, kita harus meng-acquire kemampuan-kemampuan baru. Demikian juga kota. Kota ini dia terdiri dari pada umumnya bentukan-bentukan fisik. Nah, apa yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 adalah orang-orang menghindari kantor, orang-orang bepergian dari rumah secara virtual begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa headlines yang bisa kita lihat, misalnya coronavirus impact shrinks Europe's centralized office markets. Lalu juga dari London muncul berita bahwa Londoners are refusing to return to the office. Jadi orang-orang kayaknya udah enak nih kerja di rumah. Nah, tapi ketika kita kerja di rumah, apa kesempatan dan tantangannya? Nah, tentunya di sini kita harus dibekali dengan koneksi internet yang bagus, dengan fasilitas bekerja dan belajar yang bagus juga, tapi juga kita diatur juga oleh yang namanya tata ruang. Nah, seperti apa tata ruang yang bisa fleksibel mengikuti perkembangan kota? Nah, pada sore ini kita akan ngobrol dengan beberapa pembicara yang sangat pakar di bidangnya. Kita akan bicara soal fleksibilitas ruang sebagai kunci ketahanan kota. Jadi kota yang berketahanan atau resilient tentunya adalah kota yang fleksibel. Nah, pandemi COVID-19 tadi sudah berubah kita, mampukah Jakarta bisa tetap resilient dengan cara fleksibel? Nah, pembicara kita ada 4 orang pada sore hari ini. Nama saya Mulia Amri, saya adalah Program Director di Jakarta Property Institute. Pada sore hari ini kita akan ada 4 pembicara. Pembicara pertama Pak Heru Hermawanto, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore Pak Heru, semoga kabarnya baik-baik. Lalu kemudian yang kedua, kita ada Ibu Wendy Herianto, Executive Director dari Jakarta Property Institute. Halo, sore Bu Wendy. Lalu yang ketiga, kita ada Bapak Christian Aryo Bavianto, Senior Associate dan Regional Leader of Planning dari HOK Asia Pacific. Ini Pak Aryo ini salah satu orang Indonesia yang sudah lama bekerja di luar negeri, di Hong Kong, Singapura, dan lain-lain, dan sudah banyak mendapatkan award internasional, terutama dalam hal urban planning and urban design. Dan yang keempat, di sini kita juga ditemani oleh Bapak Jarod Subiantoro, yaitu Presiden Director dari PT Indo Internet, atau kita kenal dengan Indonet, dan beliau juga Ketua Umum Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia, atau ASPILUKI. Baik, kita akan bicara yang seru pada sore hari ini soal work from home, work from office, dan elemen-elemen yang bisa memungkinkan itu terjadi secara mulus, baik itu dari segi tata ruangnya, dari segi urban design-nya, dari segi properti, maupun dari segi infrastruktur ICT-nya. Baik, kalau begitu saya sapa Pak Heru. Selamat sore Pak Heru. Pak Heru sudah ada? Suaranya nggak terdengar, Pak Heru.
Selamat sore Pak Heru, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Suaranya nggak keluar, Pak Heru. Masih dingin. Ya. Nah, sekarang kedengeran, barusan kedengeran Pak. Malah. Oke, halo Pak Heru. Oke, baik sambil menunggu Pak Heru menyiapkan presentasinya. Jadi ini pada sore hari ini tentu nanti kita akan mengadakan question and answer juga di akhir acara. Ada banyak peserta yang sudah hadir di sini. Ini ada 45 orang dan mungkin akan ada lagi yang bergabung. Dari partisipan kita ada cukup beragam, ada dari pemerintahan, dari developer, dan ada dari profesional juga. Nah, nantinya tentunya akan ada acara yang diskusi yang kita harapkan cukup seru pada sore hari ini ya. Pak Heru? Nggak terdengar, Pak. Ya, oke. Mungkin begini, kalau sambil menunggu Pak Heru menyiapkan, bagaimana kalau kita mulai dulu dengan Ibu Wendy? Saya tadi dengar soalnya Ibu Wendy presentasinya nggak lama-lama katanya. Ya. Bagaimana kalau Ibu Wendy duluan? Nggak apa-apa? Boleh, boleh. Oke. Saya 2 menit aja, Pak Heru, supaya Bapak bisa sejam, Pak. Ya. Oke. Oke, baik. Bu Wendy, silakan. Bagaimana nih kondisi perkantoran dan work from home di Jakarta? Silakan dari sisi developer. Oke, ini udah kelihatan ya screen-nya ya. Kelihatan, kelihatan Bu. Alright. Sore ini selamat sore rekan-rekan, kawan-kawan, dan pembicara lain yang saya hormati, Pak Heru Hermawanto, Pak Jarod Subiantoro, dan juga Mas Aryo. Terima kasih udah jauh-jauh dari sana masih mau join juga dengan pembicara-pembicara dan topik yang sebenarnya mungkin dekat di hati tapi jauh di mata ya Pak. Nah, sore ini saya akan coba share sedikit masalah yang sekarang sedang dialami di Jakarta. Nah, ini saya judulin dengan Repopulate Space dan Reinvigorate Jakarta. We'll talk about it as I go along ya. Nah, sekarang saya yang nggak bisa gerak ininya. Sebentar. There you go. Ya. Ini gambar-gambar diambil sebagai kondisi dari Jakarta sekarang. Jadi kalau kita lihat Jakarta ini semenjak berapa tahun yang lalu kan memang sudah ada oversupply daripada office ya. Jadi dengan adanya pandemik ini banyak sekali sekarang space-space yang idle. Disebabkan sebenarnya 2 hal. Satu karena memang kebanyakan office space yang belum terisi. Nomor 2 sekarang banyak dari karyawan-karyawan yang sekarang work from home. Jadi kelihatannya makin tambah kosong. If nowadays you go to any office buildings, you're probably looking at maximum 50% daripada total occupancy yang seharusnya ada. Nah ini sebenarnya untuk developer ini it's very high cost karena mereka tetap harus maintain gedungnya dengan performance yang tetap sama, AC tetap jalan, security tetap baik, malah sebenarnya ongkos daripada penerapan safety measure dan health measure-nya itu bertambah, ditambahin fiberglass lah, ditambahin pembersih, disinfektan dan lain-lainnya. It's very costly sementara majority of tenants, mau itu di mall, di office maupun apartemen sewa, mereka semua minta reduction of rental. So it's a situasi di mana it's a double-edged sword untuk mereka. Nah, kalau kita lihat lagi daripada 5-year market outlook, rekan-rekan saya di Jones Lang LaSalle, satu lembaga yang lumayan akreditasi tinggi untuk hal-hal yang seperti market outlook dibuat oleh mereka setiap quarter. Nah, mereka membuat forecast setiap quarter dan ini dirilis. Nah, kalau dilihat dari chart yang paling atas saja ya, itu kelihatannya kan
ada pick up dari situ. Tapi if you look at the colors, the supply and the demand, supply-nya tuh turun. Ya, walaupun kita sekarang masih 2020, tapi prediksi sampai 2023-nya tuh akan tetap menurun. Karena memang potensi daripada pembangunannya itu, satu, karena offset daripada yang oversupply tahun-tahun sebelumnya. Nomor dua, juga karena kondisi sekarang. Jadi banyak sekali development-development yang on hold. Nah, rekan-rekan saya di JLL ini cukup lumayan optimistik karena menurut mereka demand-nya tetap strong. This remains to be seen kalau buat saya. Kelihatannya akan menurun juga karena opsi-opsi untuk perkantoran itu akan banyak. Jadi bisa di rumah, bisa di tempat lain, nggak perlu berkantor di gedung-gedung kantor. Nah, tadi udah saya sempat sebutkan, 2017 itu sebenarnya udah mulai sloping down ya. Tadi chart sebelum juga sudah menunjukkan bahwa property market itu sudah mulai menurun. Nah, 2019 atau mungkin dari 2018 juga sudah mulai. Mereka itu mulai mencari pemikiran apa nih yang dia tetap bisa jalankan, tetap dibangun, tapi tetap bisa dijual dan tetap atraktif di market. Nah, salah satunya itu adalah pengecilan dari unit-unit apartments. Kalau rekan-rekan melihat pemasaran pada tahun-tahun tersebut, itu memang mereka mulai menjual apartemen-apartemen dengan ukuran yang literally jauh lebih kecil, supaya itu lebih affordable. Jadi dilihatnya malah dari affordability pengguna langsung. Jadi bukan hanya dari investor pada tahun-tahun ini, sudah langsung melihat owners occupiers yang akan membeli unit tersebut. Nah, kesempatan ini juga dilihat apakah kemungkinan daripada memiliki dual function terhadap suatu gedung itu memungkinkan. Ada beberapa yang sudah melihat, kalau misalnya gedungnya itu sekarang apartemen, dan sisanya itu tidak terlalu gampang dipasarkan, bagaimana kalau dirubah menjadi hotel sisanya? Sudah mulai gitu daripada tahun tersebut. Nah, sekarang 2020 dengan adanya pandemik, hal-hal tersebut is more important than ever untuk lumayan diadres, karena this is a survival effort. Nah, bicara dengan para developer, the landed houses are still resilient. Believe it or not ya. Jadi saya kalau melihat daripada market yang ada pada sampai hari ini di bulan Agustus, landed houses itu masih terjual. Walaupun memang yang terjual itu ukurannya tidak terlalu besar, majority di Tangerang, walaupun 3 bedroom, tapi mereka melihat di angka di bawah 2 miliar rupiah. Tapi sales-nya tetap masih berjalan dibandingkan daripada sales apartment. Nah, kalau kita translate ini terhadap demand, ini kan berarti demand itu tetap ada. Hanya mereka ke-translate, mereka sekarang maunya landed dan harus maunya, karena dari level affordability, mau nggak mau akan harus melipir ke pinggir kota. Tapi uangnya masih ada, dan demand for housing itu tetap ada. Kita lihat sekarang penataan kota Jakarta. Terus terang, rekan-rekan saya di timnya Pak Heru itu bekerja keras sekali, saya tahu Pak Heru, untuk mencoba, kalau orang Jawa bilangnya dipetanin ya. Jadi dalam arti ya mulai diurut satu persatu apa kesulitan-kesulitan yang ada, perbaikan yang harus diadakan, dan juga hal-hal lain yang bisa diperbaiki. Nah, 3 hal yang kita lihat dari banyak sekali, kita coba fokus saja ke 3. Mixed use development policy itu memang masih bukan langka, tapi belum terlalu didetailkan. Dan memang secara general Jakarta itu KLB-nya kan memang masih rendah, masih secara general satu Jakarta, kalau saya nggak salah KLB-nya itu cuma 2. Memang konsentrasi KLB tingginya hanya di area-area tertentu. Jadi yang 2 itu kalau kita ukur satu Jakarta, total yang dibangun ke atas dan kita bagi. Nah, on top of that, kita punya proses dan birokrasi itu masih panjang. Nah, ini PR-nya dari tim JPI, bekerja sama dengan tim Pak Heru juga untuk mencoba, again, sorting out all the hurdles yang ada di dalam situ. Ini saya pelajari dari beberapa rekan-rekan saya juga. Sebelum adanya RDTR 2014, yang waktu itu pertama dibikin. Apabila suatu pembangunan itu dijalankan, dalam satu zona di mana pembangunan yang dijalankan itu tidak sama dengan zona yang ditentukan di lokasi tersebut.
Yang dijalankan adalah sesuatu pembangunan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah. Misalnya begini, itu zona untuk perkantoran, tapi yang dibangun itu hunian apartemen. Itu berarti dampak lingkungannya lebih rendah. Pada masa tersebut, si pembangun akan mendapatkan insentif KLB 1, yaitu langsung secara otomatis karena dia tidak akan membebani Jakarta sebesar yang dicanangkan, dia mendapatkan insentif KLB 1 pada saat tersebut. Nah, Perda 2014 dibentuk, memang ini rigid sekali. Salah satu fungsi bangunan di situ disebutkan 40-60, yaitu 40% adalah hunian, 60% itu adalah komersil. Ya kan, kalau misalnya itu di dalam suatu mixed development. Apabila ini dibalik menjadi 60-40, itu kan seharusnya berarti 60% hunian, 40% komersil. Jadi kan dampak lingkungannya turun. Nah, dengan perda ini, malah si pembangun itu dinyatakan melanggar. Nah, ini yang saya bilang, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang dijalankan lebih baik untuk Jakarta itu malah dipenalize dalam hal ini ya, kalau for the lack of a better word. Nah, on top of other things, regulasi kota Jakarta itu terlalu merata. Jadi kalau maksudnya terlalu merata itu seperti ini. Jakarta Utara itu kan karakternya beda ya. Jadi dia itu lebih tingkat airnya, resapan airnya juga beda, dia udah lebih sinking dibandingkan Jakarta Selatan. Tapi aturannya itu merata. Jadi pukul rata semuanya. Nah, ini berarti tidak addressing sebenarnya apa yang kota itu butuhkan. Regulasi ITBX juga memang itu lumayan strict ya, yang berkenaan dengan RDTR. Jadi ditentukan sekali apa yang boleh, apa yang tidak boleh, to the detail of the type of business, dan juga penambahan floor area ratio KLB. Prosesnya lumayan tedious dan lumayan mahal. Nah, Bu Wendy, waktunya 4 menit lagi ya. Amin, berarti saya udah ngambil waktunya Pak Heru ya, tadi musuhnya cuma 2 menit. Kalau bicara soal kenapa Jakarta Property Institute ini terus-terusan mendorong property environment dan balancing ambience daripada property development, itu karena kenapa? Kita memiliki 175 perusahaan yang langsung terimpak terhadap development daripada suatu pembangunan. Nah, this is actually a study dan bukannya kita salah-salah, ini dari data BPS. Nah, on top of that, kita kontribusi 15 triliun di GDP Indonesia tahun 2019 dan 131 juta pekerja, langsung maupun tidak langsung di properti. Nah, ini angka-angka ini again tidak dibuat oleh kita salah-salah, ini dari BPS. Inilah yang mengapa kita menyatakan sebagai properti industri yang berkontribusi sekian besar GDP, ini turun ya, karena tadinya itu 19, sempat 23%, tapi turun menjadi 17,6% di GDP. Kita perlu sekali dibantu pada saat-saat ini. Kita benar-benar butuh asistensi supaya kita bisa kembali membantu ketenaga kerjaan. Nah, ini kita kembali lagi ke sini nih, selalu balik-balik lagi, how much employment can we contribute to the city? Kawan-kawan saya di arsitek firm, yang banyak nih, ada beberapa yang saya tahu sebagai partisipan di webinar ini, sempat saya telepon tahun 2018. Ada berapa yang digambar yang lagi rencana pembangunan dari 2018 sampai 2022. Saya teleponnya early 2018. Saya terkumpul-kumpul tuh kira-kira 22 juta meter persegi. Saya diskon jadi 15 karena saya pikir ya mungkin ada yang nggak jadi, ada yang mungkin ada sengketa, ada apa-apa. Rule of thumb per 50.000 meter persegi itu adalah kira-kira 1.500 pekerja kasar. Kalau itu dikali, berarti kita memiliki 450.000 employment opportunities in 4 years. Ini given. If property industry were given jalan yang mulus untuk bisa menjalankan ini. Teman-teman, kalau yang sempat berpengalaman waktu tahun 98 ada di Jakarta, kita semua memiliki experience crisis, 98 crisis. Waktu itu semua pembangunan mangkrak. It took 3 years sebelum any development waktu itu mulai berjalan lagi dari 98. Dan itu yang dibangun hanya Citos.
Jadi tahun 2001, sesudah krisis tahun 98, Citos dibuka. Nah, pembangunannya simple sekali, dan waktu itu Citos nggak sebesar yang sekarang. Cuman setengahnya ya, kalau nggak salah setengahnya pas sepertiganya. Floor hardener, AC blowernya simple, hanya 2 lantai, dan langsung boom, karena selama 3 tahun tidak ada yang baru di kota Jakarta. But it took 3 years. In summary, sebetulnya apakah memang dibutuhkan, apakah kita akan lagi menjalankan 3 tahun of no development, di mana satu kota itu akan suffer, employment akan suffer, dan basically nobody will have a job, nggak ada lagi yang baru terbuka. At that time, betul-betul semuanya berhenti bergulir. Hence, betul-betul kita butuh bantuan property industry, so we can help Jakarta as well, untuk menggulirkan ekonomi dan development yang dibutuhkan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Bu Wendy. Kita sudah dengarkan paparan ya tentang bagaimana kondisi industri properti di Jakarta di saat pandemi ini. Jadi memang kita lihat tadi ada beberapa hal yang cukup menjadi perhatian bahwa ada kondisi occupancy dari perkantoran di Jakarta ya, yang sepertinya memang dari sebelumnya udah belum penuh juga, dan ternyata dengan adanya pandemi sekarang orang makin meninggalkan daerah perkantoran. Tapi itu data yang tadi menunjukkan, saya lihat bahwa kebutuhan untuk rumah dan hunian itu tetap tinggi. Kenapa tidak kita coba perbanyak lagi mixed use ya di Jakarta, agar jangan sampai terlalu concentrated kawasan perkantoran di satu tempat, sementara kawasan perumahan concentrated di pinggiran semua. Nah, tentunya di sini untuk membahas topik ini secara lebih detail, kita perlu juga dengar dari sisi regulasinya. Di sini kita sudah ditemani juga oleh Pak Heru Hermawanto, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, yang akan menyampaikan pandangannya dan tentang hal ini dari sudut tata ruang, khususnya tentang peraturan tata ruangnya. Baik, Pak Heru sudah bergabung dengan kita? Ya, siap Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Baik, Pak Heru, silakan menyampaikan paparannya. Waktunya ada sekitar 10 menit, tapi kalau buat Heru, Pak Heru boleh lebih sedikit. Silakan, Pak. Ya, terima kasih nih Pak Amri, Pak Jarod, Pak Aryo, dan Bu Windy, rekan yang selalu membantu saya ini. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih sudah diikut sertakan terkait dengan pembahasan ketata ruangan, terkait dengan apa yang mungkin selama ini nggak pernah kita pikirkan, yaitu pandemi COVID-19 ini. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak akan pernah terpikir oleh siapapun. Ini dikatakan sebagai sebuah kebencanaan, juga mungkin kategorinya akan seperti apa. Namun prinsipnya bagaimana kita harus bersikap. Nah ini khususnya mensikapi terhadap pemanfaatan ruang. Kita pahami bahwa pandemi COVID-19 ini merubah paradigma juga. Nah, yang tadinya kita terbiasa bekerja di ruangan, kemudian atau di kantor, maaf. Nah, kemudian dengan kondisi yang seperti ini memaksa akhirnya merubah paradigma tadi. Nah, ini yang banyak ruangan kantor yang sudah kita sediakan, kemudian dengan ada kondisi seperti ini berubahlah. Sehingga bekerja bisa dilakukan dari rumah, kegiatan banyak dilakukan dari rumah, ini akan memicu hal-hal yang lain, termasuk kegiatan-kegiatan kita bersosial. Nah, ini yang mungkin harus kita fasilitasi di dalam kegiatan pemanfaatan ruang, terutama di Jakarta. Mungkin ini pun juga terjadi di seluruh dunia. Nah ini, tadi sampaikan Pak Amri bahwa kota yang berketahanan, kota yang mampu bisa bertahan adalah kota yang bisa mensikapi setiap perubahan apapun yang terjadi. Manakala sebuah kota tidak mampu mensikapi perubahan, maka dia akan bisa mati. Nah, ini kita harus pahami juga, Jakarta nggak mungkin harus mati, kota yang harus tumbuh. Nah, maka kita pun di dalam mensikapi kondisi, ya kita harus melakukan fleksibilitas. Fleksibilitas dibutuhkan oleh semua pengguna ruang yang ada di Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, pemanfaatan ruang di Jakarta telah diatur di dalam peraturan daerah
yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT RW, satu lagi adalah Perda Rencana Detail Tata Ruang, Perda 1 tahun 2014. Nah, kalau kita cermati betul, sebenarnya pemanfaatan ruang diatur kebijakannya di dalam Perda 1 tahun 2012. Nah, di sana sebenarnya di dalam konteks penyiapan aturan, di sana itu lebih mengatur kepada arah kebijakan pemanfaatan ruang. Kemudian didetailkan di dalam Perda 1 tahun 2014. Nah, mungkin ini yang harus kita sikapi betul. Bagaimana memanfaatkan ruang agar bisa mampu bertahan dalam kondisi yang kita hadapi. Nah, pandemi COVID ini tidak pernah kita rancang, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga. Nah, ini juga harus segera kita sikapi. Tanpa itu saya yakin juga berkaitan dengan tadi, maka kota itu juga akan mengalami hal yang mungkin harus kita tadi menjadi satu negatif. Nah, kemudian kota itu akan menjadi mungkin bisa ditinggalkan kalau ujung-ujung yang paling ekstrim. Nah, seperti itu. Nah, kita berharap kota ini tidak pulih seperti itu. Kita harus sikapi kota ini harus tetap mampu menghidupi atau bisa menjembatani semua aktivitas-aktivitas terkait dengan tadi pergerakan-pergerakan yang mengakibatkan kota itu tumbuh. Apa itu? Kita harus gerakkan mesin ekonomi. Tanpa itu saya yakin semua juga tidak ada artinya. Nah, ekonomi membangkitkan kesejahteraan. Nah, kita lihat bahwa tanpa kegiatan yang tadi difasilitasi, nah kita mesti harus rela bahwa kota kita akan ditinggalkan. Otomatis tanpa itu pun kalau kota kita tadi tidak fleksibel, otomatis tadi melihat investasi. Investasi akan berpikir berkaitan dengan masalah pengembalian. Nah, pengembalian dalam waktu berapa mampu dilakukan pengembalian? Kita cermati di sini ada kegiatan kesehatan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Di sana ada butuh respon terhadap krisisnya, ketahanan masyarakatnya, pemulihan terhadap ruang yang disiapkan, baik itu secara publik atau private. Nah, ini pergeseran dalam mobilitas perkotaan juga kita pahami sekarang. Jakarta sekarang sedang gencar-gencarnya menuju pergerakan transportasi massal. Namun begitu ada kondisi COVID bisa kebayang. Nah, justru kita bayangkan dengan penggunaan transportasi publik ini akan kontradiksi kalau kita pikir dengan menghadapi COVID-19. Kemudian dengan adanya perilaku seperti itu, ada pembatasan-pembatasan kendaraan. Bisa kebayang sana yang tadinya kita rancang bahwa kota itu bisa menggerakkan dengan transportasi massal, dengan kondisi seperti ini akan diuji betul. Artinya, kita harus bersikap terhadap kondisi-kondisi yang demikian. Sehingga kita mesti harus bijak menghadapi situasi. Pada kondisi tertentu mungkin kita harus membuat kebijakan yang berbeda. Dimanapun negara atau dimanapun kota menghadapi sesuatu, kadang-kadang kita butuh sesuatu yang mungkin sangat berbeda dengan aturan yang semestinya. Dan ini pun kita perlukan juga pada batasan tertentu kita lakukan tadi pengaturan-pengaturan yang harus kita sikapi terkait dengan masalah pandemi. Nah, mungkin kalau kita cermati betul penurunan kegiatan ekonomi dampaknya kemana? Ujung-ujungnya juga semua warga terkena imbas. Nah, ini tidak boleh terlalu lama. Nah, ini mungkin untuk melakukan tadi pemerintah tugasnya adalah memberikan fasilitasi. Nah, ini fasilitasi berkaitan dengan apa? Pengaturan. Pengaturan itu apa? Nah, pengaturan itu bisa berakibat pada dua. Kalau kita salah, maka pengaturan itu justru akan membuat sesuatu yang kontradiksi dengan apa yang kita harapkan. Atau mungkin juga kita bisa lakukan pengaturan itu menjadi lebih fleksibel. Artinya bahwa kita mesti harus pandai bijak terkait dengan mensikapi kondisi. Kondisi tertentu mungkin ruang itu kita lakukan pengaturan yang strict. Di dalam RDTR di sana diatur mengenai kegiatan mana yang boleh, kegiatan mana yang tidak boleh, kegiatan mana yang dilarang, kegiatan mana yang dibatasi. Nah, kondisi COVID yang sekarang seperti apa? Nah,
Kalau kita cermati dengan kita normatif, maka mohon maaf mungkin kita itu akan menghadapi beberapa masalah. Kita pahami betul, tadi ada COVID, kemudian ada masalah kebijakan transportasi. Ini juga berdampak juga. Nah, perubahan kebijakan penggunaan transportasi massal dari awal penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal itu berakibat juga apa? Ruang parkir yang dulu kita berikan keleluasaan parkir. Nanti suatu saat ruang-ruang parkir itu nggak akan bisa dimanfaatkan. Begitu dimanfaatkan, intensitas berlebih itu bagaimana? Nah, ini harus kita sikapi juga. Nah, maka untuk terkait kegiatan dengan adanya tadi COVID, ini akan semakin menambah. Nah, ini menambah problem apabila ini tidak kita sikapi atas pemanfaatan ruang. Tadi berkaitan dengan masalah transportasi sudah akan menimbulkan dampak terhadap pemanfaatan intensitas. Kemudian di sisi lain bahwa supply tadi yang disampaikan Bu Wendy, ini kita lihat mungkin dalam sekian tahun kita sudah melakukan atau sudah melebihi supply. Nah, ini bagaimana mensikapi? Tanpa itu kita akan mengalami banyak hal. Nah, ini kita bangun tidak bisa dikembalikan dalam bentuk investasi atau dikembalikan dalam menggerakkan ekonomi. Nah, ini akan sangat sayang sekali. Nah, untuk itu maka pemerintah dalam hal ini pemerintah DKI itu juga sudah melakukan beberapa kebijakan terkait dengan mensikapi kondisi COVID. Mulai dari masyarakat kecil, sedang, menengah, dan tinggi harus kita lakukan semua kebijakan. Dalam konteks masyarakat rendah mungkin dengan BLT kita bisa intervensi. Nah, ini. Namun di dalam perjalanan mungkin BLT ini yang harus kita sikapi betul agar di dalam rantainya itu melibatkan semua unsur, mengakibatkan pergerakan ekonomi juga. Jangan mungkin ini juga harus kita cermati betul BLT yang mungkin tidak menimbulkan tadi bangkitan atau gerakan ekonomi. Nah, ini memang harus benar-benar cermat betul di dalam konteks itu. Kemudian di level atas juga harus kita buatin penguatan kepada masyarakat yang mungkin sudah di atas. Kemudian yang di sisi akhir, ya, para developer atau orang-orang yang memiliki usaha harus kita fasilitasi juga. Tanpa itu usaha yang dilakukan mungkin berdampak langsung juga. Karena dengan usaha ini akan berdampak tadi, sektor konstruksi. Itu dampaknya kepada siapa? Pekerja. Pekerja itu berdampak kepada siapa? Penyedia makanan-makanan, penyedia akomodasi lain, tempat tinggal dan sebagainya. Ini adalah sebuah multiplier yang harus kita pikirkan. Dengan kita pikirkan seperti itu, kita harapkan mungkin kemudahan-kemudahan dalam konteks pemanfaatan ruang, kemudian konteks kebijakan teks dan sebagainya. Nah, ini mungkin pemerintah yang harus bersikap. Nah, dalam hal ini kemarin sudah dipaparkan oleh Bu Asperq di Pak Gubernur, ini terkait dengan hal tersebut, fleksibilitas. Nah, ini kalau kita cermati betul, maka sebenarnya di dalam pemanfaatan ruang kita pahami ada beberapa hal. Satu, problem utamanya berkaitan dengan masalah tadi, fleksibilitas pemanfaatan atau kegiatan. Mungkin dalam konteks ini kita akan membuat regulasi atau menyiapkan aturan yang terkait dengan pemanfaatan ruang dalam masa-masa yang mungkin terbatas. Atau juga nanti dalam konteks regulasi kita siapkan juga kemudahan-kemudahan di dalam penanganan perizinan. Tadi disampaikan Bu Wendy, di sana itu birokrasi dan prosedur. Nah, ini harus kita upayakan semudah mungkin. Nah, secepat mungkin. Nah, ini yang harus kita atasi. Kenapa? Nah, karena nggak akan mungkin kita menunggu. Begitu menunggu dengan prosedur yang lama, waktu, kesempatan sudah berbeda. Nah, ini yang mungkin harus kita cermati betul. Sehingga di dalam konteks ini pemerintah, dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencoba nanti akan merumuskan regulasi terkait dengan masalah perizinan agar dikemas mudah dan lebih seobjektif mungkin, sehingga di dalam konteks objek perizinan mana yang diperlukan. Kalau memang nggak diperlukan, kenapa? Nah, kalau memang tidak perlu, ya sudah, kita coba hilangkan memang yang kita tidak perlukan. Perizinan tujuannya adalah melakukan pengendalian. Maka pengendalian mana yang harus kita
perlukan. Nah, dalam konteks itu kita sedang mencoba menyusun peraturan gubernur terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang. Nah, ini adalah salah satu upaya di dalam konteks tadi mencermati, mensikapi masalah yang kita hadapi, khususnya pandemi ini, dan mungkin juga ke depan. Karena ke depan otomatis ini akan merubah paradigma. Fleksibilitas ruang, struktur utilitas, telekomunikasi itu menjadi backbone utama. Karena mungkin kita akan bangun kota ini akan menjadi kota yang mungkin berbeda. Karena selama ini kita selalu mengacu pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya masih normatif umum dan kita bangun dengan konvensional. Mungkin ke depan saya juga nggak akan kebayang kebijakan pemanfaatan ruang terkait dengan masalah new normal. New normal itu seperti apa? Nah, ini yang mungkin nanti kita coba sikapi terkait dengan tadi paradigma baru ke depan. Mungkin RDTR harus kita lakukan penyesuaian berkaitan dengan pemanfaatan ruang, kegiatan di dalam ketentuan yang baru. Kita sudah kenal ada Perpres 60 tahun 2020. Ini kalau kita cermati betul, nah tadi pemanfaatan ruang di sana, Jakarta itu adalah kota inti. Nah, ini kota inti yang di sana pemanfaatan intensitas itu relatif rata-rata cukup tinggi. Sebagaimana tadi disampaikan Bu Windy, Jakarta rata-rata total keseluruhan KLB 2. Nah, bisa kebayang artinya bahwa dengan nilai investasi tanah yang begitu mahal, bagaimana kita bisa membangun? Bagaimana investasi bisa didorong tanpa adanya intensif tata ruang? Saya yakin investasi akan beralih ke tempat lain. Artinya kota Jakarta itu pasti akan ditinggalkan. Nah, kita pahami beberapa pusat kota nilai tanah cukup tinggi. Nah, sekarang mungkin ruang kantor saat ini mungkin sedang lesu-lesunya. Nah, atau mungkin juga akan kita pahami ruang seperti itu nanti akan seperti apa. Pemanfaatannya bagaimana. Dalam konteks RDTR, ruang tadi berada pada subzona misalkan perkantoran. Bisakah berubah? Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan teman-teman investor, sehingga mereka bisa tidak ragu lagi, artinya bisa suatu saat bisa diubah fungsi sehingga bisa dijual. Nah, kalau nggak dijual barang jogrok, ini akan menjadi problem bagi investor. Nah, ini yang mungkin diperlukan ke depan terkait dengan kondisi-kondisi sekarang ini. Kantor mungkin kosong, kalau dibiarkan kantor nggak bisa dirubah, nah ini akan menjadi problem kota juga. Nah, kota mati, kota yang mungkin dalam konteks seperti itu rasanya juga tidak akan memberikan kontribusi positif terhadap kota itu sendiri. Sehingga mungkin harus kita coba ambil terobosan kondisi-kondisi yang seperti itu. Mungkin tadi penyelesaiannya adalah make use. Nah, ini Bu Wendy tadi disampaikan bahwa make use itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita kembangkan agar pemanfaatan ruang menjadi lebih tepat atau lebih bermanfaat bagi semua. Nah, ini yang mungkin kita cermati. Pak Gubernur sudah menekankan pada titik-titik tertentu harus kita kembangkan. Nah, itu harus kita kembangkan, berarti kombinasi antara penyediaan hunian, usaha, dan fasilitas. Nah, nggak mungkin sesuatu itu akan dipisahkan. Nggak mungkin lagi, mungkin sekarang itu dengan lahan yang terbatas, kantor hanya kantor saja. Atau bangunan perdagangan saja. Nah, ini dalam konteks seperti itu mungkin ruang akan menjadi terlalu mahal. Maka mungkin harus dikemas lebih besar lagi dalam konteks make use atau pemanfaatan multiguna. Nah, ini yang mungkin ke depan coba kita kembangkan khususnya di dalam daerah-daerah yang memang akan tumbuh dan berkembang. Akan kita rencanakan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ini untuk daerah yang tersebut coba ke depan akan kita coba mungkin kita usulkan menjadi daerah yang kita floatingkan zonanya, sehingga di situ penggunaannya diarahkan kepada make use. Nah, ini. Sehingga dengan intensitas-intensitas tertentu kita bisa berikan, sehingga
daya saing atau daya saing terhadap investasi itu bisa diterima. Nah ini, tanah yang mahal saya yakin akan menjadi problem sendiri di dalam investasi. Ini berpikir dalam mendapatkan lahan di Jakarta tidak semudah mendapatkan lahan mungkin di luar Jakarta. Nah ini yang mungkin kita pikirkan juga, sehingga pemanfaatan ruang pada pusat-pusat perdagangan, pusat kegiatan yang sudah mahal sekali nilai lahannya, harus kita pikirkan pemanfaatan intensitasnya. Nggak akan mungkin investor akan masuk dengan nilai yang segitu, kemudian nilai jual per meter perseginya nggak masuk akal. Artinya membangun sesuatu yang nggak akan bisa kembali. Ini akan menjadi problem kota. Ini yang mungkin dalam ketentuan-ketentuan berikutnya akan kita coba sempurnakan, mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam masa saat ini, kemudian adanya COVID dan sebagainya. Ini harus kita coba. Nah ini kita coba pemerintah kemarin ini yang disampaikan Bu Aspergio dalam konteks penanganan permasalahan COVID ini, satu adalah penyederhanaan perizinan pemanfaatan ruang. Nah ini. Nah di dalam IMB saat ini mungkin 367 hari, nah ini menurut data ini rata-rata untuk bisa menyelesaikan. Ini prosedur 67 hari bisa kebayang. Nah, untuk mencapai ini banyak sekali. Nah, bagaimana kita mensiasati prosedur tadi menjadi lebih mudah. Nah, ini sehingga kita bisa berikan kepada investasi, ke investasi dengan masa yang seperti itu sudah kehilangan mood kalau orang Jawa bilang. Nah, moodnya hilang. Nah, ini udah beda lagi ini problemnya. Direncanakan dengan orientasi seperti itu pada saat terwujud udah beda. Nah ini akan menjadi problem mungkin bagi investor. Nah, ini yang mungkin tanpa mempercepat atau menyederhanakan prosedur ini akan menjadi sesuatu yang cukup mengganggu bagi para investor. Nah, investor otomatis dengan kondisi seperti itu saya yakin juga daya masuknya investasi akan menjadi hal yang mungkin menjadi permasalahan tersendiri. Nilai jual investasi menjadi rendah saya kira kalau kita tidak memberikan keleluasaan di dalam prosedur perizinan. Ke depan kita akan coba terkait dengan penyederhanaan, kita akan coba mana perizinan yang diperlukan, mana yang tidak. Mana yang bisa kita cepatkan, mana yang memang belum bisa. Nah, ini nanti akan kita coba telusuri betul, dan ini pergub ini mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita gulirkan. Nah ini mudah-mudahan dengan waktu dekat. Kemudian kita coba juga berkaitan dengan masalah perizinan-perizinan yang lain, mulai dari SIPPT, kemudian masalah AMDAL, kemudian AMDAL Lalin, kemudian yang lain-lain akan kita coba sinergikan agar itu dalam sebuah prosedur yang utuh, masyarakat tidak tahu menahu. Prinsip masyarakat tahunya adalah mengurusi IMB, kan kira-kira begitu. Sekarang udah dipusingin, dikembalikan harus ngurus SIPPT, harus ngurus KRK, dan sebagainya. Nah, ini padahal yang nerbitin adalah Pemda juga. Kenapa nggak harus kita simpelkan? Nah, ini mungkin jiwa dalam penyusunan regulasi perizinan pemanfaatan ruang. Mudah-mudahan pemanfaatan ruang ini perizinannya bisa kita sederhanakan sehingga bisa memberikan nilai lebih pada pemerintah terkait dengan investasi. Bagi investor menjadi sesuatu yang menarik. Ini yang harus kita kemas. Kemudian insentif tata ruang. Nah ini juga akan kita coba lakukan insentif tata ruang tadi berkaitan dengan pengembangan daerah yang akan kita dorong berkembang. Maka di situ akan kita coba berikan insentif berupa KLB dan sebagainya. Ini harus kita dorong. Karena sudah tanahnya mahal, nggak mungkin dengan KLB standar. Nggak akan masuk itu investasi. Kalaupun masuk dipaksa, otomatis juga harga jualnya nggak akan bisa terjangkau. Nah, kemudian paradigma lain bahwa kegiatan itu berbeda. Nah, ini bagaimana kita bisa mensiasati kota tumbuh, namun tetap dibutuhkan dan diperlukan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri di dalam pengaturan pemanfaatan ruang. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan konsep tadi, Pak, pemanfaatan multiguna, multifungsi ini menjadi salah satu yang nanti kita kembangkan pada daerah-daerah yang
akan kita kembangkan. Nah, mungkin lebih cenderung kita buatkan menjadi floating zone mungkin ke depan. Kemudian ini sebenarnya pembangunan kawasan TOD kaitannya sebenarnya sama daerah yang akan kita dorong dikembangkan. TOD, UDGL itu daerah-daerah yang akan kita kembangkan yang mungkin akan kita kemas dalam konteks yang mungkin diatur secara spesifik sehingga kita berikan keleluasaan di dalam pemanfaatannya dengan kendali-kendali yang ditetapkan di dalam regulasinya atau di dalam pengaturan UDGL maupun TOD-nya. Nah, ini ke depan mudah-mudahan bisa terlaksana dan mungkin pengaturan ini akan kita coba lakukan pembenahan kembali terkait dengan UDGL dan TOD. TOD pada prinsipnya sekarang mungkin sudah ditetapkan beberapa titik. Nah, ini mungkin titik-titik itulah yang akan kita kemas agar TOD tadi memang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selama ini TOD mungkin diarahkan hanya karena dekat dengan terminal atau dekat dengan stasiun. Nah, ini apakah TOD seperti itu? Justru yang akan kita kembangkan nanti justru basis ini adalah ketersinambungan semua fungsi. Nah, yang kemudian disatukan dengan moda transportasi. Nah, yang akan ke depan coba kita siasati sehingga dengan adanya pusat-pusat kota ini justru tumbuh memang kita arahkan pada titik-titik yang sudah kita tentukan. Nah, ini adalah rencana usulan dari pemerintah terkait dengan masalah penanganan atau mensikapi kondisi yang ada sekarang. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi positif kepada investasi di Jakarta. Ini mungkin bagi masyarakat juga bisa diberikan tadi ruang. Tadi Bu Wendy bilang masalah landed houses. Landed houses itu akan berbeda dengan apartemen. Apartemen mungkin orang merasa, kalau orang Jakarta mungkin akan merasa kondisi tertentu merasa memiliki rumah apabila landed houses. Nah, ini yang mungkin. Tapi di Jakarta akan sulit sekali menyediakan itu, kan terlalu mahal. Nah, ini yang mungkin pertimbangan-pertimbangan terkait dengan masalah itu diselesaikannya bagaimana. Nah, harga agar bisa ditekan bagaimana? Harga bisa ditekan apabila nilai tanah dan nilai bangunan itu mungkin tidak terlalu jauh. Manakala ini nilai tanah dan nilai bangunan terlalu jauh, saya yakin ini juga akan menjadi hal yang tidak akan dilirik bagi investasi ke depan. Ini salah satu mungkin yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada nanti di dalam ada diskusi bisa disampaikan, kita coba kembangkan lebih jauh terkait dengan penyempurnaan ataupun dengan pemanfaatan ruang ke depan yang lebih fleksibel sehingga bisa kota itu menjadi kota yang berketahanan atau tadi resilient city. Nah, ini kita coba ke depan bisa kita atasi, bisa kita sikapi dengan pengaturan. Saya kira demikian mungkin. Nanti saya terlalu panjang lebar, saya kira panjang lebar. Saya belum banyak ngomong, lebih baik nanti kita diskusi dengan teman-teman yang ada di forum ini. Ayo, kota ini bagaimana baiknya. Saya kira itu ya. Demikian Pak Amri. Sementara saya kembalikan ke Pak Amri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Berikut tadi kita baru saja mendengar dari Bapak Heru Hermawanto dan kita mendengarkan banyak hal-hal yang membuat kita jadi lebih semangat ya, bahwa tadi Pak Heru mengatakan bahwa Jakarta jangan sampai mati, harus bisa fleksibel, mesin ekonominya tetap harus bisa memberi nafkah kepada banyak orang yang tinggal di Jakarta dan juga di sekitar Jakarta itu sendiri. Karena kalau kita lihat kota itu tadi saya katakan di awal mengalami masa pasang surut. Kita lihat kota Detroit yang sedemikian perkasanya dulu, lalu mengalami kebangkrutan. Dan jangan lupa, sebetulnya kota New York City itu di tahun 1970-an itu juga bangkrut loh. Nah, ini kita
pada saat ini kita tidak terbayang ya New York City yang sedemikian powerful-nya tahun 70-an bisa bisa bangkrut, tapi dia bisa kemudian bangkit lagi. Nah, inilah yang harus kita jaga seperti disampaikan oleh Pak Heru tadi, jangan sampai Jakarta ini mengalami kesulitan-kesulitan yang bisa seperti itu. Kita harus fleksibel dan kita harus memudahkan ruangnya mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan warga yang ada di Jakarta. Nah, ngomong-ngomong soal ruang, kita akan beralih ke pembicara yang selanjutnya, yang ini adalah ahli desain dan perencanaan ruang, yaitu Bapak Christian Aryo Bravianto. Ini teman saya dulu di ITB dan kita sempat kerja bareng di Singapura. Pak Aryo ini Senior Associate dan Regional Leader untuk Planning di HOK Asia Pasifik. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal award untuk urban planning dan urban design, ini Pak Aryo ini udah nggak bisa dihitung lagi awardnya ya. Dan ini kita ngomongnya award internasional, Amerika, Asia, dan lain-lain. Nah, saya mengundang Pak Aryo di sini karena Pak Aryo ini banyak cerita dari pengalamannya bagaimana sebuah ruang itu yang tadinya fungsinya A itu ternyata bisa diubah gitu. Ketika terjadi perubahan demand akan kebutuhan ruang itu ternyata bisa berubah. Mulai dari yang skalanya kecil sampai yang skalanya besar. Silakan, saya berikan aja langsung ke Pak Aryo supaya tidak terlalu banyak mengambil waktu. Pak Aryo, waktunya 10 menit ya, Pak. Ini ya, dari Pak. Mana? Dari Hong Kong nih, Pak ya? Iya, dari Hong Kong, Pak. Iya, udah bisa kelihatan? Iya, udah kelihatan. Ini ada beberapa, saya ingin share aja sebentar. Ini ada beberapa studi yang dilakukan di kantor saya, tempat kantor saya bekerja gitu. Jadi sebetulnya bekerja dari rumah itu udah dari dulu gitu, bukan suatu hal yang baru. Jadi kalau kita lihat di sini sekitar 43% itu sebetulnya sudah dilakukan gitu. Dan beberapa company juga sebetulnya dia pengen expand, tapi dia tidak mau untuk expand space-nya, jadi dia hire seperti banyak sub consultants dan seperti itu gitu. Jadi sebetulnya talent pool-nya juga dengan adanya remote working, bukan hanya working from home, remote working itu sebetulnya talent pool-nya juga bisa jadi lebih luas. Hanya saja di beberapa kota mungkin dengan infrastruktur yang kurang mungkin agak lebih susah gitu. Nah, di sini kasus bekerja dari rumah karena dengan adanya COVID ini memang banyak, tapi bekerja dari rumah itu tidak selalu untuk semua orang gitu. Jadi ada beberapa industri yang memang tetap harus bekerja di kantor. Apa yang terjadi itu jadinya di shift. Jadi ada beberapa tim, kalau misalnya contoh kasus di kantor saya, jadi ada beberapa tim itu dibagi, jadi mungkin 3 hari masuk atau 2 hari tidak masuk gitu. Jadi kantornya sendiri sebetulnya kita expand, kita menambah jumlah orang, tapi sebetulnya floor space-nya tetap gitu. Jadi yang terjadi adalah untuk beberapa orang karena kita gantian, biasanya kalau kantor yang tradisional setiap orang punya satu meja, di sini jadi ada kayak istilahnya sharing desk. Jadi orang tidak punya dedikasi satu meja, jadi dia bisa punya locker, dia bisa simpan barang di lockernya seperti itu, tapi mejanya istilahnya gantian seperti itu gitu. Jadi sebetulnya untuk perubahan pekerjaan itu nggak terlalu berubah, hanya banyak yang berubah mungkin cara organisasinya seperti apa gitu. Dengan adanya ini ada pengurangan kebutuhan akan ruang kantor gitu. Jadi kalau di sini kita lihat sebetulnya yang ingin saya tekankan di sini adalah flexible operation gitu. Jadi tantangan berikutnya itu bagaimana kita bukan hanya usage-nya aja yang berubah gitu. Tapi kalau kita lihat orang datang ke kantor, dia kebutuhannya macam-macam gitu. Jadi bagaimana kita istilahnya arrange gitu. Jadi designing building operation that service can support this variability gitu. Jadi kebutuhannya bukan hanya untuk kantor, tapi begitu ada orang kantor, dia perlu amenity space dari makan, exercise dan lain sebagainya gitu. Untuk saat ini kita banyak lihat di Jakarta sebetulnya kalau satu pembangunan itu homogenik. Jadi orang kalau dia perlu sesuatu dia harus travel gitu, travel distance. Itu yang sebetulnya istilah mixed use kalau menurut saya itu yang harusnya dikurangi seperti itu. Jadi dia nggak travel distance dan traveling time.
Itu sebetulnya yang ingin dikurangi. Ya ini tadi saya udah jelaskan karena ada social distance juga gitu. Jadi kebutuhan space-nya itu sebetulnya tetap, tapi density mejanya yang akan berkurang gitu. Jadi karena ada kebutuhan jarak ruang. Jadi di sini ada perubahan kita istilahnya kita ya, flexible desk, bisa diganti siapa saja gitu. Ini ada beberapa contoh yang pernah dikerjakan oleh kantor saya gitu. Ini Little Caesars Arena di Detroit, Michigan. Ini tadinya cuman single uses, homogenik dia, jadi cuman stadium. Ya, karena dia letaknya di downtown. Kalau kita tahu downtown Amerika itu sebetulnya agak mati dia. Jadi crime-nya agak tinggi gitu. Untuk ngurangin crime, caranya bagaimana? Caranya adalah mendatangkan populasi gitu. Jadi tempatnya dibuat rame. Jadi ada istilah di urban design, semakin banyak orang di jalan, sebetulnya crime-nya itu makin dikit gitu. Karena makin banyak orang melihat. Semakin sepi, crime-nya semakin tinggi gitu. Jadi di sini arena untuk sport. Jadi kalau misalnya arena untuk sport itu kan sebetulnya nggak tiap hari ada gitu. Jadi activities-nya hanya tertentu. Begitu dia di luar jam activities, tempatnya jadi mati gitu. Jadi daerah ini ingin dihidupkan kembali. Nah, salah satu caranya adalah menyediakan komersial di sekitar arena. Komersialnya sendiri itu kalau kita lihat tidak melulu 4 lantai. Jadi komersialnya itu sebetulnya hanya sebagian di lantai dasar. Ini ditambah di sekeliling stadiumnya gitu. Di lantai atas itu adalah komersial. Jadi kalau kita lihat komersial office maksud saya. Jadi office-nya itu sendiri sebetulnya kan dia office bekerjanya dari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu Minggu biasanya dia ada games. Tapi dengan adanya komersial di bawah gitu, itu komersial di bawah itu lebih 7 hari, dan komersial di bawah office itu dia bekerja mungkin dari jam 9 sampai jam 6. Setelah jam 6 kosong. Kalau misalnya hanya single uses, semuanya akan kosong setelah jam 6. Tapi dengan kita injek adanya komersial, F&B dan lain sebagainya, retailing itu dia hidup sampai jam 9 malam. Jadi kalau kita bicara tentang mixed use, yang harus kita lihat itu tidak hanya mix-nya apa saja, ada residensial, ada ini gitu. Tapi yang harus kita lihat itu 24 jam selama 7 hari, apa yang bisa terjadi. Di situ yang kalau kita mau bilang, istilahnya bagaimana kita bisa menghidupkan suatu kawasan. Ini salah satu contoh. Ini Power Light Entertainment District, ini sebetulnya bukan hal baru, adaptive reuse. Ini dulu ada substation di daerah sini, terus ditinggalkan, terus kita injek dengan beberapa kegiatan, salah satunya komersial. Di sini ada tempat bisa dijadikan untuk event space, di sekelilingnya, di perimeter parcelnya, di situ kita buat office, ada hotel, ada juga komersial pavilion dan lain sebagainya. Di sini ada gallery juga, jadi tidak hanya komersial, retail dan lain sebagainya, tapi juga ada aktivitas lain yang bisa kita injek ke pembangunan dengan kita menyediakan berbagai pilihan. Jadi orang yang datang itu lebih banyak ke tipe orang yang datang ke development ini, ke kawasan ini menjadi lebih banyak, jadi lebih varian gitu. Jadi lebih hidup dia. Jadi dia aktivitas yang ada di kawasan ini juga dia bisa beradaptasi. Soalnya tren itu akan selalu berubah. Ekonomi akan selalu berubah. Ya, krisis ekonomi itu kalau kita lihat setiap 10 tahun, sekarang makin sedikit, setiap 8 tahun, mungkin setiap 6 tahun gitu. Jadi adaptability itu sangat diperlukan gitu. Tapi kita juga adaptability, kita nggak hanya bisa lihat luasannya berapa, ininya berapa gitu. Tapi istilahnya orang yang bisa kita tarik untuk datang itu seperti apa gitu. Sebuah bangunan, sebuah development tanpa populasi, nothing gitu. Ya. Pak Aryo, waktunya 4 menit lagi ya. Siapa? Ini contoh lain di Columbus, Ohio. Ini sama kasusnya, ini the sports arena juga. Ini Cortex Innovation Center.
di St. Louis. Ini dulunya adalah warehouse, beberapa bangunan di Comfort. Ini masih phase 1, ada beberapa bangunan tua. Kalau kita lihat di sini juga banyak di Jakarta, sebetulnya kita menyediakan lahan parkir yang luas gitu. Jadi panas, tidak friendly, sangat susah gitu. Jadi di sini density-nya dinaikkan walaupun skala St. Louis bukan skala Jakarta. Jadi kita bikin parking structure, kita bisa free up some space. Space baru yang akan tersedia itu digunakan untuk fungsi lain. Jadi density-nya lebih ditingkatkan. Ini salah satu contohnya. Dan itu tidak hanya kantor, tapi di sini ada, kalau kita lihat ada berbagai kegiatan, even community center juga bisa kita masukkan di situ. Ini salah satu contoh desainnya dulunya diperuntukkan untuk office di Manila, di Fort Bonifacio, dan ini juga cuman dijadikan hotel dan residensial. Soalnya pada saat phase 1 pembangunan terlalu banyak office yang sudah dibangun gitu. Jadi di sini kita create balance dalam pembangunan. Juga ini lumayan menarik, ini proyek yang saya kerjakan di Putrajaya beberapa waktu lalu, di bawah tahun 2000. Kalau kita lihat Putrajaya itu sebetulnya dia luas. Proyek kita adalah di Persing 2, Persing 1 atau Persing 2, saya lupa. Kalau di sini adalah gedung Ministry of Finance. Kalau kita lihat stretch sepanjang Putrajaya itu pembangunannya untuk civic semua gitu, jadi institutional untuk government gitu, dia nggak ada mixed use. Makanya pada saat itu mereka punya masalah untuk menarik orang untuk tinggal di situ. Kebanyakan orang masih tetap milih untuk tinggal di KL karena nyetir dari Putrajaya ke KL cuma 45 menit. Kita di-invite gitu. Jadi untuk orang, kalau kita lihat sepanjang danau di Putrajaya ini, itu nggak ada satupun kegiatan komersial. Jadi punya danau banyak, panjang, tapi susah untuk dinikmati gitu. Jadi di sini kita propose untuk menyediakan komersial, beberapa residensial dan hotel. Jadi tempat ini kalau malam hari tidak kosong karena ada hotel sama ada service apartment. Soalnya service apartment dan hotel itu mereka tinggal hampir 24 jam. Jadi yang kita injek adalah activities seperti itu. Ini salah satu contohnya. 2 menit lagi ya Pak Mulya. 1 menit lagi. Iya ini Pak. Ada 1,5 menit boleh. Ini ada contoh sebetulnya yang akan terjadi itu decentralization untuk kota gitu. Kalau kita lihat ada New York, ada London, ada Tokyo gitu. Jadi kalau kita lihat Tokyo di sini sebetulnya dia lebih decentralized, suburbnya itu sendiri sudah terbangun gitu. Jadi apa yang terjadi dengan adanya work from home, mungkin ini salah satu contoh, mungkin karena di Hong Kong itu apartemen kecil. Jadi orang kalau kerja dari rumah itu susah karena rumahnya kecil, punya anak 3, mereka lebih milih kerja di kantor gitu. Jadi mungkin untuk pengembangan apartemen, perumahan di daerah satelit itu lebih besar, lebih banyak ada ruang pekerjaan, jadi ada privacy tersendiri. Ini yang kedua, walkable neighborhood gitu. Jadi dengan adanya pengembangan satelit kota gitu, kalau kita lihat 20 menit jalan itu ada berbagai macam fasilitas gitu. Jadi kalau di Jakarta itu kan sekarang kebanyakan kita mau pergi ke sekolah, kita mau pergi bekerja, kita mau apa, orang harus travel selalu gitu dan dia naik kendaraan. Di sini sebetulnya kalau yang kita belajar dari Hong Kong itu untuk transportasi, untuk yang indoor itu sebetulnya yang lebih sedikit ada apa ya, ada penularan gitu. Jadi sebetulnya penularan itu lebih banyak dari restoran gitu. Kalau saya lihat teman-teman saya ada beberapa di Facebooknya, mereka kerja dari rumah, tapi habis itu nangkring di kafe gitu, minum kopi dan lain sebagainya. Justru itu sebetulnya lebih bahaya gitu. Jadi itu indoor yang bahaya gitu. Jadi lebih banyak, walaupun dalam transportasi publik itu juga ada bahayanya, tapi belum sempat ada kasus di tempat di Hong Kong sampai saat ini gitu. Jadi di sini yang kita lihat sebetulnya kegiatan di outdoor itu lebih mengurangi resiko untuk terinfeksi. Di sini kita bisa lihat kalau nanti suatu neighborhood itu ada fasilitas di sekitarnya. Seperti ini natural ventilation. Jadi untuk mengurangi untuk airflow, natural airflow as well.
Dan ini dengan adanya walkable neighborhood seperti ini juga kebutuhan jalan juga jadi lebih sedikit sebetulnya. Jadi kita bisa pedestrian jalan yang tadinya jalan aspal sebagian bisa dedicated untuk sepeda, untuk jogging dan lain sebagainya karena kita encourage orang untuk kerja di luar. Ini ada studi yang pernah saya kerjakan dengan Pak Mulya beberapa tahun lalu, ya Pak ya. Ini Jakarta kalau kita lihat itu dia berkembangnya linear north south dan semua kegiatan itu adanya di pusat. Jadi permasalahannya orang itu harus commute, dia kebanyakan harus commute. Ini salah satu ide kita. Waktu itu saya sama Pak Mulya kita diskusi. Di sini ada beberapa poin yang sebetulnya sudah bisa diidentifikasi di Jakarta. Gimana kita untuk mengembangkan suburb itu dengan adanya community facilities dan lain sebagainya di center. Center Jakarta akan tetap center, tapi mereka akan punya satelit seperti ini. Ini salah satu contoh aja, slide saya terakhir gitu. Jadi commute, ini satellite, ini city center, kira-kira 40 menit. Jadi dalam 7 hari, dalam seminggu itu ada sekitar 280 menit gitu. Ini dengan adanya pembangunan, ini salah satu diagram. Jadi waktu itu saya sempat awal-awal COVID itu saya ada di Shanghai gitu. Yang disediakan oleh government itu di setiap community center itu disediakan tempat. Jadi orang itu yang tadinya bekerja di city center dia nggak harus ke city center, tapi dia nggak bisa kerja di rumah karena rumahnya terlalu kecil atau infrastruktur rumah internetnya agak kurang baik, dia bisa pergi ke community center. Di community center itu disediakan oleh government. Ada ruang rapat, ada internet yang baik dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya community center ini, jadi reduce risk for contamination untuk setiap distrik. Yang tadinya orang dari dua distrik ini, contoh dia akhirnya ketemu di city center gitu. Jadi misalnya distrik A yang di atas ada yang terinfeksi, dia ketemu orang dari distrik B bawa ke distrik B gitu. Jadi dengan adanya ini kita bisa lebih kontrol, kita bisa lebih mengurangi gitu. Adanya cross contamination between district dan lain sebagainya, jadi bisa lebih untuk terkontrol. Dan dengan adanya ini kita punya kesempatan untuk mengembangkan untuk inject sebetulnya bukan mengembangkan, untuk inject populasi di pusat kota. Yang tadinya pusat kota hanya homogenic development, akhirnya kita punya kesempatan untuk inject population. Nah itu kalau menurut saya yang kurang di Jakarta Pusat sekarang. Di Jakarta Kota terutama. Jadi inject population itu macam-macam layernya, dari yang orang biasa sampai orang kaya sekali gitu. Jadi itu yang kita bilang mixed use development seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat kebanyakan CBD di seluruh dunia itu sebetulnya paling besar 40% itu komersial, 60% itu residensial. Kenapa mereka banyak seperti itu? Kalau kita lihat komersial, office dan lain sebagainya, retail center itu sebetulnya komersial itu kan visitors, dia tamu yang datang gitu, dan dia kalau tamu yang datang dia itu akan pergi. Tapi kalau kita lihatnya sebagai residensial atau sebagai tempat tinggal, orang itu datang ke situ untuk tinggal, makanya kita sebut residensial itu kan resident. Jadi mereka akan tinggal di situ gitu. Jadi itu perbedaannya gitu. Mereka tidak akan pergi, mereka akan tetap tinggal di situ. Jadi ini salah satu contoh yang lainnya. Terima kasih Pak Mulya. Semoga tidak terlalu makan waktu lebih banyak. Siap, terima kasih Pak Aryo. Ini seru banget ya. Dan jangan khawatir, kita akan ada waktu nanti untuk diskusi lagi. Dan saya yakin ini bakal jadi diskusi yang seru ya. Saya nangkep tadi bahwa jangan sampai ruang-ruang kita menjadi terlalu homogeneous atau sangat setipe begitu ya. Dan tadinya juga saya cukup menarik melihat ternyata CBD di tempat lain tidak harus sedemikian besar komponen komersialnya ya, tapi juga tidak ketinggalan komponen residensialnya. Mungkin ini salah satu semboyan yang bisa kita kedepankan lagi juga ya. Ayo buat orang Jakarta bisa tinggal di Jakarta lagi. Make Jakartans live in Jakarta again. Ya, jangan orang Jakarta tinggalnya di Tangerang, Pak.
Kalau apa, itu topik yang sangat menarik untuk dibahas. Tapi saya tadi melihat bahwa nanti akan ada bukan hanya center, satu center yang kuat, tapi ada center dan juga sub-center ya. Dan semua tempat itu perlu dilengkapi dengan koneksi internet yang baik, bahkan sampai tadi level community center. Community center itu apa bahasa Indonesia ya? Mungkin ya balai RW, balai kelurahan gitu ya. Nah, ini bagaimana soal infrastrukturnya? Dimanapun kita kerja, baik itu di rumah maupun di kantor, baik itu di center maupun di sub-center, bagaimana kondisi infrastruktur ICT-nya. Nah, di sini kita punya narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Jarod Subiantoro, Presiden Direktur PT Indonet dan Ketua Umum Aspiluki. Baik, Pak Jarod, silakan Pak Jarod untuk sharing kepada kita bagaimana nih kondisi ICT di Jakarta. Apakah memungkinkan untuk itu? Silakan. Waktunya 10 menit, Pak. Baik, Pak. Jadi tadi dikatakan bahwa kerja virtual maupun work from home itu sesungguhnya udah dari dulu. Dan itu memang bagian dari evolusi komunikasi yang kita lihat bahwa dengan penemuan-penemuan telegraf, internet, dan yang terakhir 13 tahun yang lalu seperti Facebook, Google, dan sebagainya itu merubah cara komunikasi manusia. Namun ada satu dari hasil berbagai studi yang menyatakan bahwa komunikasi nonverbal itu masih 70-93% dari seluruh komunikasi. Jadi mau nggak mau bahwa tetap kita perlu berinteraksi tatap muka, dan tentu teknologi penunjangnya pun sekarang dituntut untuk menggabungkan antara teknologi informasi, image, dan teknologi komunikasi. Jadi dalam hal ini kemampuan-kemampuan seperti video conferencing akan terus ditingkatkan sehingga seakan-akan orang bisa melihat bahasa nonverbal dalam komunikasinya. Ini 10 tahun yang lalu itu telah disampaikan dalam e-leadership bahwa sebuah kantor nanti akan jadi sebuah ruang kerja. Tadinya jam 9 sampai jam 5 sore menjadi 24x7. Office building sekarang menjadi anywhere, anytime. Dan yang lebih penting terjadi aliansi-aliansi jaringan atau jejaring, baik di kalangan bisnis sampai dengan di prasarana. Kemudian ini hasil studi juga mengatakan bahwa saat ini yang menjadi area-area kritikal untuk infrastruktur atau prasarana TIK, teknologi informasi komunikasi adalah yang paling tinggi adalah cloud computing. Yang kedua networking, yang ketiga storage. Nah, dari riset dari hal ini maka pusat pengolahan dan penyimpanan data dapat berada dimanapun, tidak mesti dalam gedung yang sama. Kesemuanya mesti terhubung dalam jaringan komunikasi dengan kapasitas dan kecepatan yang memadai. Kebutuhan komunikasi nonverbal memerlukan pemanfaatan suara, data, dan video yang memerlukan jaringan pita lebar. Kalau dulu kita mengenal kebutuhan megabyte, kemudian menjadi gigabyte, kemudian terabyte, sekarang sudah di Jakarta ini sudah mencapai yang namanya petabyte. Dan itu akan terus berkembang menjadi ada zettabyte dan sebagainya. Nah, bagaimana kondisi penyediaan TIK di DKI Jakarta sendiri? Ini kalau kita lihat peta Jakarta, terutama di segitiga emas, kemudian kita lihat pemukiman utama di area seperti Pluit, Muara Karang, sampai dengan Pondok Indah. Semuanya tergelar jaringan, yaitu jaringan metro atau jaringan dalam kota. Kemudian juga di beberapa gedung itu sudah ada yang namanya jaringan dalam gedung dan jaringan dalam kompleks perumahan. Bentuknya sendiri ada yang jaringan fiber optik atau serat optik, ada jangkauan seluler, dan radiofrekuensi maupun satelit. Nah, kalau kita lihat, menurut rekan-rekan dari Abjatel, Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, menurutnya untuk seluler itu jangkauannya udah 100%.
Kemudian untuk fiber optik, karena fiber optik itu dianggap atau dirasakan jadi prasarana sistem TIK yang paling memungkinkan kecepatan dan kestabilan tinggi saat ini, itu dikatakan 90%. Namun di wilayah Jabodetabek, jadi artinya ke wilayah satelit seperti di kota-kota sekitar Jakarta itu masih di bawah atau mungkin malah jauh di bawah persentase tersebut. Kendala penyediaan TIK dari sisi peraturan, infrastruktur maupun dari kerjasama dengan pemilik dan pengelola gedung itu bahwa terjadi begini, ada kebutuhan adanya jaringan fiber optik metro atau dalam kota dan jaringan FO dalam gedung. Dengan model bisnis yang saat ini, jadi semua investasi itu diserahkan kepada operator atau penyedia layanan TIK. Hal ini menimbulkan dampak, ya antara lain penguasaan teritori, karena seperti contoh kalau investasi diberikan kepada penyedia, tentu dia ingin eksklusivitas, dia tentu ingin ada jangka waktu untuk sampai pengembalian investasinya dan sebagainya, sehingga memunculkan nuansa monopolistik di area-area tertentu. Nah, kemudian hal ini berdampak kepada tingkat layanan bagi konsumen dan juga dapat menjadi single point of failure karena tanpa adanya backup operator lain. Kemudian dari penyelenggara gedung maupun perumahan itu masih memperlakukan prasarana TIK itu belum sebagai utilitas esensial. Artinya kalau dianggap utilitas esensial seperti misalnya saluran air, jaringan listrik, maupun gas dan sebagainya, maka itu akan menjadi bagian dari investasi gedung maupun perumahan tersebut. Dan kalau itu dilaksanakan, sesungguhnya akan sangat efisien karena sejak dari perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian, itu untuk semua yang berada di dalam gedung itu menjadi investasi daripada gedung tersebut. Sehingga si penyedia operator akan berfokus kepada penyediaan jaringan metro, dan di gedung-gedung itu sendiri akan dapat memilih atau terbuka bagi opsi multi-operator maupun hal yang lain. Nah, yang satu lagi, pendayagunaan prasarana TIK ini berbeda dengan prasarana-prasarana lain seperti telepon, listrik, maupun air. Itu bukan produk akhir. Jadi diperlukan sebuah ekosistem yang berisikan komponen-komponen penunjang seperti sistem, platform, aplikasi yang memungkinkan maupun juga pengguna-pengguna yang terampil sehingga jaringan itu baru bisa dapat bekerja dan berfungsi. Ini kami di asosiasi memiliki sebuah roadmap, yaitu pengembangan industri TIK. Dan kalau kita lihat yang kotak merah itu, memang semuanya menyangkut apa yang perlu dilakukan di Jakarta, yaitu pengembangan SDM perkotaan. Artinya di dalam industri ini ada 4 pilar, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur fisik, kebijakan dan hukum, serta pemanfaatan. Dan kalau kita lihat pengembangan SDM perkotaan, kemudian percepatan pembangunan telekomunikasi, dan juga TIK perkotaan. Dengan adanya COVID ini semua harus dikompres untuk dipergegas menjadi lebih cepat. Bahkan sekarang harus sampai level TIK perdesaan. Kemungkinan penyediaan ICT yang terbaik untuk memfasilitasi masyarakat bekerja baik dari kantor, rumah, maupun tempat-tempat lain. Pertama, tentunya adalah paradigma kita bahwa perlakuan terhadap prasarana TIK ini sebagai utilitas esensial. Jadi sebagaimana air, listrik, gas. Setiap pembangunan gedung dan perumahan memasukkan prasarana TIK sebagai utilitas esensial tersebut. Jadi jaringan FO di dalam gedung dan perumahan menjadi bagian dari investasi gedung dan perumahan tersebut. Jaringan FO metro atau dalam kota menjadi investasi operator. Dan mungkin saat ini kerjasama dengan pemerintah daerah karena
kalau kita lihat kabel-kabelnya juga mungkin saling tumpang tindih karena masing-masing menarik sendiri. Tapi kalau disediakan sebuah perencanaan dengan ducting maupun jalur-jalur pipa oleh pemerintah daerah, tentu itu akan jauh bisa lebih efisien. Jaringan metro operator yang masuk ke gedung dan perumahan menjadi pilihan terbuka, kemudian membuka peluang kompetisi dan kolaborasi sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat layanan kepada konsumen. Mungkin demikian Pak, sekilas mengenai TIK di DKI Jakarta dan harapan dari para pelaku usaha di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jarod dan terima kasih juga sudah menyampaikan pandangannya dalam waktu yang disampaikan, yang disediakan. Baik, oke, saya baru akan share video saya. Oke, baik. Di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan dituliskan di chat room. Saya akan mulai bacakan pertanyaan pertama dulu. Tapi di sini saya juga mengundang kepada para peserta. Di sini kita ada 78 peserta pada saat ini ya. Kita juga mengundang untuk semua peserta yang lain untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa di chat, di grup chat, atau bisa juga dengan raise hand. Jadi ada fasilitas untuk raise hand. Kalau diklik tombol participant, nanti bisa ada klik tombol untuk raise hand. Nah, bagi yang raise hand, saya akan berikan kesempatan untuk menanyakan langsung. Jadi bukan dibacakan pertanyaannya. Oke, baik. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu sambil menunggu pertanyaan yang lain masuk. Baik, dari pertanyaan pertama dari Pak Tio. Nah, Pak Tio ini senior kami, banyak belajar dari Pak Tio dan partner kita. Pak Tio, ada pertanyaan untuk Pak Heru. Pak Heru menyinggung tentang Smart City, selama ini DCKTRP termasuk salah satu yang terdepan untuk misalnya info digital yang mudah diakses. Apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut di sini? Oke, baik, mungkin langsung dijawab saja oleh Pak Heru ya. Pak Heru, sudah mendengar tadi pertanyaannya, Pak? Ya, oke tadi dari Mas Tio juga. Terima kasih Mas Tio. Ini terkait dengan ke depan, sebenarnya kita akan coba layanan-layanan itu akan kita gunakan ke depan dengan bisnis proses by IT sebenarnya, yang ini harus kita kedepankan. Ini memang tadi disampaikan dari Pak terakhir tuh, FO itu menjadi hal penting. Nah, selama ini dianggap nggak penting. Ini saya sangat setuju sekali. Ke depan semua nanti mungkin dalam ketentuan bangunan akan kita coba buatkan regulasi terkait dengan hal tersebut. Tanpa itu semua, saya kira banyak hal yang mungkin menjadi hambatan di dalam tadi menyelesaikan berbagai hal. Khususnya di sini adalah bekerja dan sebagainya. Khusus untuk Dinas Cipta Karya, kita membangun Jakarta Smart City yang ada di Kominfo maupun dengan portal yang ada di kita juga, Jakarta 1, berkaitan dengan spasial. Nah, kita akan coba kembangkan ke depan layanan-layanan. Perencanaan kota kita ke depan mungkin KRK, ke depan akan kita coba alihkan yang dulu sifatnya meminta, nanti ke depan kita upayakan itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah ini, karena sebenarnya itu adalah rencana kota yang bukan ketetapan. Nah ini yang ke depan nanti kita coba kita sinergikan dengan semua. Pengukuran kita serahkan kepada masyarakat. Nah ini saat ini pengukuran selalu menjadi layanan. Ini menjadi problem, nunggu ngantri. Nah, ini menjadi hambatan terbesar. Maka di dalam regulasi pun nanti kita secara bertahap akan kita hilangkan. Nah, mungkin saat ini bentuknya adalah informasi, ke depan adalah informasi itu sudah bisa diambil oleh masyarakat. Bukan kita yang meminta. Selama ini kita meminta layanan, meminta kepada masyarakat untuk dilayanin, kan lucu. Nah, ini yang mungkin paradigma ini akan kita ubah. Nah, ini ke depan semua yang sifatnya berkaitan dengan pelayanan IT atau layanan apapun itu kita coba ubah cara kerjanya. Nah, ini mungkin kita salah satu yang akan depan ini akan segera kita lakukan penyederhanaannya adalah KRK, Ketetapan Rencana Kota. Nah, ini Ketetapan Rencana Kota, ini yang mungkin sesuatu yang kelihatannya sepele tapi menjadi hambatan. Karena apa? Antrian, ngukur, petugasnya terbatas. Nah, kita pahami juga pengukuran atau ukur itu bisa dilakukan oleh siapapun. Cuma nanti kita buatkan di dalam sebuah jaringan portal kita bahwa
titik-titik tertentu itu bisa dijadikan acuan bagi masyarakat untuk melakukan pengukuran, sehingga pada saat dimasukkan di dalam Jakarta 1 itu akan kelihatan semua rencana, semua yang diukur bisa sesuai atau tidak, pada posisi terkena rencana kota atau tidak. Nah ini yang akan kita kembangkan. Nah, semua mungkin ini yang akan kita coba dalam waktu dekat, mungkin KRK. Yang ke depan mungkin semua layanan yang kita harapkan nanti semua berbasis kepada masyarakat. Jadi pemerintah mungkin konteksnya nanti akan hanya sebagai fasilitator. Jadi itu tahapan-tahapan ke depan pemerintah mungkin sudah perannya, saya kira tinggal memberikan fasilitasi saja. Aturan kan kesepakatan bersama antara para pihak, dalam ini masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Karena aturan juga digunakan untuk masyarakat. Pemerintah pada prinsipnya di sini duduk sebagai tempat untuk memfasilitasi. Nah, kolaborasi nanti dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat mau pinginnya seperti apa, ke depannya mau diapakan. Nah, mungkin ini juga semua kembali ke masyarakat. RDTR dikembangkan juga seperti itu. Terkait dengan Jakarta Smart City, Jakarta yang smart itu yang gimana? Ya smart itu harusnya semua layanan itu tidak harus datang, langsung bisa dilakukan dengan media yang ada. Media yang ada kita saat ini saya kira sudah luar biasa. Yang mahal sampai yang termurah semua bisa kita gunakan. Itu kita gunakan, kenapa enggak? Intinya tadi mungkin ke depan berkaitan dengan masalah infrastruktur IT, TIK tadi yang disampaikan tadi narasumber terakhir Pak Sapan. Nah ini menjadi penting sekali ya Pak Jarod. Ini menjadi hal yang sangat mendasar. Apalagi dengan COVID. Saya kira kalau nggak ada COVID, saya kira mungkin itu dianggap hal yang berbeda. Ini juga pernah disampaikan oleh Bu Windy ini ke saya. Ini berkaitan dengan infrastruktur FO di dalam bangunan gedung. Ini kenapa? Ini kalau enggak ini akan terjadi terjadi penguasaan tersendiri. Nah ini tidak ada daya saing, tidak ada upaya kalau tidak terjadi daya saing, maka layanan juga akan menjadi problem. Nah, dengan adanya persaingan itu, mudah-mudahan itu menjadi penyedia layanan tadi TIK itu akan menjadi sesuatu yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat kita. Ini penting. Mudah-mudahan ini bisa kita dorong ke depan, yang kita coba ini menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan, dan bukan menjadi tambahan pekerjaan. Selama ini TIK atau infrastruktur IT itu menjadi pekerjaan tambahan, bukan sebagai sesuatu yang menggantikan, mensubstitusi. Nah, ini yang problem. Selama itu IT hanya sebagai hal yang bukan mengganti, maka ini akan menjadi masalah. Artinya apa? Menjadi tambahan pekerjaan baru. Ini yang mungkin nanti harus kita hindarkan. Sehingga layanan-layanan itu ya harus live benar, itu harus real time, bahwa saat ini saya masukin langsung bisa direspon, bisa diketahui tanpa harus datang dan sebagainya. Nah ini mungkin ke depan bisnis proses IT ini yang harus kita masukkan di dalam bisnis proses birokrasi, nah, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih cepat, lebih efisien. Saya kira itu. Iya, terima kasih banyak Pak Heru. Ini kita ada pertanyaan, satu untuk Pak Christian Aryo, lalu nanti ada pertanyaan lagi untuk Pak Heru lagi, kita gantian dulu. Untuk Pak Aryo, pertanyaannya dari Pak Tio juga, bagaimana dengan rencana ketersediaan lebih banyak lagi bangunan kosong? Karena BUMN dan pemerintah akan pindah ke ibu kota negara baru. Nah, ini pemindahan ibu kota baru ya, bangunan kosong kalau BUMN pindah. Apakah ketersediaan ruang yang banyak ini bisa direvitalisasi? Pak Heru, ada dua pertanyaan ya. Pak Heru juga nanti mungkin sesudah ini bisa dijawab Pak Heru. Apakah Perda nomor 1 2014, Perda RDTR bisa mengakomodasi hal ini? Mungkin Pak Aryo dulu gitu biar kita gantian. Jadi pertanyaannya apa Pak buat saya? Pertanyaannya adalah ketika pindah ke ibu kota baru, nanti BUMN akan pindah, bangunan-bangunan yang ditempati BUMN ini akan kosong. Nah, apakah bisa direvitalisasi bangunan dan ruangnya? Kalau pertanyaan seperti itu ya bisa gitu. Jadi bangunan-bangunan kosong ya bisa adaptive reuse. Jadi kita bisa lihat kebutuhan ruangnya seperti apa. Terus kita bisa lihat juga tadi yang menarik Ibu Wendy juga bilang mungkin ada densifikasi. Soalnya kalau kita lihat juga sebetulnya
ibu kota pindah atau tidak pindah, kalau menurut saya itu Jakarta akan tetap Jakarta gitu, karena secara historis, infrastruktur dan lain sebagainya itu sudah ada. Walaupun ibu kota pindah, Jakarta akan tetap jadi tempat kayak pusat-pusat ekonomi gitu. Jadi kalau kita lihat banyak sebetulnya. Kalau semuanya dipindah ke utara, Indonesia di bagian selatan bakal kesepian, nggak ada kegiatan lainnya. Jadi itu sebenarnya jadi kesempatan juga gitu. Jadi bisa kita jadikan bangunan bersejarah, kita bisa jadikan reuse, atau misalnya kebetulan bangunan tersebut ada di tengah kota, tanahnya besar, mungkin itu kesempatan ya buat densifikasi. Jadi kita bisa injek yang tadinya misalnya di daerah sekitar istana dan lain sebagainya, daerah seperti itu mungkin lebih banyak yang saya bilang tadi homogenik usage-nya, mungkin di situ menjadi kesempatan untuk kita gitu, untuk injek fungsi lain gitu, untuk attract yang hal-hal lain gitu. Jadi saya pernah diskusi dengan beberapa teman juga, Jakarta itu sebetulnya di daerah pusat kota Jakarta itu yang kurang sebetulnya penduduknya. Jadi nggak banyak orang yang tinggal di pusat Jakarta itu, kebanyakan orang yang di pusat Jakarta itu kebanyakan orang yang kerja. Jadi dia datang, habis itu dia pulang gitu. Jadi tantangannya Jakarta itu sebetulnya bukan cuman istilahnya bukan cuman koneksi antara tempat tinggal, perumahan dan perkotaan gitu. Sebetulnya tantangan Jakarta gimana, apalagi daerah pusat kota Jakarta ya, tempat komersialnya itu, bagaimana tantangannya itu untuk membawa populasi masuk dan tinggal di situ gitu. Jadi kalau saya lihatnya sebetulnya itu kesempatan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aryo. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan dari Pak Heru, untuk Pak Heru juga dari Ibu Aryani, lalu nanti sudahnya ada pertanyaan dari Pak Karuna. Pertanyaannya adalah, Pak Heru, apakah di Jakarta diterapkan aturan RTBL dalam skala minimum 60 hektar sampai 200 hektar sebagai jembatan antara RDTR dengan PRK yang biasanya lebih kecil luasannya, sehingga bisa diarahkan secara cepat aturan peralihan pada kawasan yang dibutuhkan perubahan? Silakan Pak Heru. Ya, terima kasih. Saya mungkin langsung juga menjawab tadi dan Mas Tio juga terkait dengan bagaimana kalau tanah atau bangunan yang sudah terbangun kemudian akan ditinggalkan. Nah, ini mungkin juga seperti saya sampaikan tadi, ya ini mesti harus kita sikapi betul. Nah, tadi pemanfaatan terkait dengan alih fungsi. Nah, ini alih fungsi itu yang seperti apa? Ini mungkin harus kita sikapi betul sehingga bisa dimanfaatin sebagaimana tadi disampaikan Mas Aryo, yang ada kejadian dimanapun. Saya kira itu menjadi hal yang lumrah. Nah, itu harusnya benar-benar bahwa peraturan mungkin ke depan itu peraturan tidak strict sekali. Nah, ini yang mungkin nanti harus kita pahami bagaimana yang kita terapkan strict, mana yang bisa memberikan kefleksibilitasan tinggi. Untuk pusat-pusat kota saya kira satu fungsi saya kira nggak tepat mungkin. Nah, ini pendekatan tadi ini juga beralih terkait dengan masalah tadi dari Mas Aryo tadi berkaitan dengan masalah orang Jakarta itu tidak bertempat di Jakarta. Nah, ini memang fakta. Nah, ini kenapa? Berarti ada ketidakmampuan. Nah, ketidakmampuan apa? Berkaitan dengan berkaitan daya tarik itu sendiri, kemudian dengan nilai yang bisa diterima atau bisa diambil oleh masyarakat. Seberapa bisa diterima masyarakat? Selama investasi tadi berkaitan dengan nilai jual yang nggak akan mungkin diterima oleh masyarakat Jakartanya, saya kira juga mungkin masyarakatnya akan berpindah. Nah, ini untuk bisa menarik, menginjek tadi apa? Nah, ini harus kita juga buatkan aturan atau membuatkan insentif tersendiri sehingga nilai itu bisa kita turunkan sehingga daya beli masyarakat bisa terjangkau. Nah, keberjangkauan inilah yang mungkin menjadi pertimbangan yang harus kita pikirkan betul. Karena kalau kita pikirkan dengan nilai tanah pusat kota yang begitu mahal, nggak akan mungkin itu terjangkau oleh masyarakat sehingga ditinggalkan. Nah, ini yang otomatis yang akan tinggal di Jakarta ya nggak mungkin bukan orang Jakarta itu. Secara prinsip justru mungkin ini yang harus kita pikirkan. Sehingga tadi berkaitan dengan masalah pengembangan tadi Mas Aryo sampaikan dengan konsep itu tadi, itu saya kira hal yang cukup menarik, harus kita coba terapkan. Kenapa? Dengan penerapan seperti itu membentuk satelit-satelit kecil yang berada di pusat-pusat kegiatan itu bisa menjadi satu, meringankan tadi beban traffic. Nah, ini sehingga traffic yang begitu besar bisa kita coba reduksi, keberjangkauan terkait dengan masalah tempat kerja, komuter itu menjadi kita
batasi pada hal-hal tertentu sehingga beban-beban traffic kota pun juga bisa kita arahkan menjadi yang lebih tepat sasaran. Saya kira itu. Kemudian menanyakan berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi dengan RTBL. Kalau Jakarta ini, ketentuan yang berlaku di Jakarta ini mungkin bukan RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan. Kita dekati dengan hampir mirip, yaitu dengan PRK, Panduan Rancang Kota. Nah ini atau UDGL yang kita kenal di Jakarta. Untuk daerah-daerah tertentu yang akan kita kembangkan, kita buatkan guidance-nya dengan menggunakan UDGL, Urban Design Guideline, atau kita sebut dengan Panduan Rancang Kota. Nah, ini memang hampir mirip dengan RTBL, namun kalau di RTBL itu kalau kita cermati, itu sangat-sangat sebenarnya meng-guide kita kepada hal yang lebih spesifik, sangat teknis detail. Saya kira untuk perencanaan kota yang terlalu detail itu justru mungkin menjadi hambatan tersendiri. Sehingga kalau di wilayah DKI kita membuatkan panduan rancang kota yang mungkin memberikan fleksibilitas juga. Kalau kita lihat aturan pembuatan RTBL itu sampai membuat indikasi program, kegiatan, dan sebagainya yang mungkin itu pada prakteknya ternyata nggak mudah seperti itu. Nah ini mungkin ada kondisi tertentu RTBL bisa dilakukan kalau itu memang dalam penguasaan kita sepenuhnya. Nah, ini. Tapi prakteknya itu tidak. Nah, dalam penyusunan UDGL atau PRK di Jakarta itu biasanya pelibatan banyak stakeholder. Nah ini memang menjadi hambatan tersendiri. Apabila itu bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik, mungkin bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Ini memang dibutuhkan banyak hal, khususnya dalam penyusunan UDGL itu seharusnya terjadi namanya konsolidasi. Tanpa konsolidasi rasanya mengembangkan itu menjadi hal yang berbeda lagi. Nah, ini mestinya kita bisa melakukan konsolidasi. Konsolidasi itu biasanya bisa dilakukan apabila semua merasa berangkat bareng-bareng. Tapi prakteknya dalam pembangunan kota tidak bisa dilakukan secara bareng-bareng ini. Coupling satu dikembangkan lebih dulu, coupling berikutnya belum dikembangkan, dan sebagainya. Ini hal yang mungkin di dalam UDGL kita, atau mungkin tadi kalau di dalam ketentuan peraturan di pusat dikenal dengan RTBL. Nah, RTBL ini yang di dalam pelaksanaannya mungkin kita sedikit modifikasi menjadi panduan rancang kota untuk wilayah DKI, dan batasannya itu tidak mengenal batasan luasannya. Kita kembangkan dengan skala mana yang bisa di-handle untuk dikembangkan. Kira-kira pembatasan delineasi penyusunan UDGL untuk wilayah Jakarta seperti itu. Jadi tidak ada standar luasan sarannya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Karuna. Pertanyaannya tentang ruang terbuka hijau ya. Jadi memang ada kekurangan ruang terbuka hijau dalam bentuk taman dan ruang lain yang memang berkualitas untuk orang beraktivitas di Jakarta. Nah, sekarang ini kurang ada insentif untuk membangun taman-taman seperti itu. Kebanyakan yang ada adalah disinsentif. Nah, untuk agar Jakarta bisa bersaing dengan kawasan pinggiran kota yang lebih hijau, lebih banyak tamannya, bagaimana rencana Jakarta untuk mengatasi kurangnya ruang terbuka yang mungkin bisa juga menjadi daya tarik bagi orang untuk tinggal di Jakarta? Nah, ini mungkin Pak Heru dulu mungkin ya. Ya, mungkin terkait hijau ini sesuatu yang cukup menarik nih sebenarnya. Hijau kita pahami sebenarnya itu kan memberikan nilai positif di dalam segala hal, baik itu aktivitas, kegiatan, dan sebagainya yang ada di dalam perkotaan. Sebenarnya kita berharap di dalam ketentuan Undang-Undang Tata Ruang itu disyaratkan bahwa perkotaan itu diupayakan itu bisa memenuhi ketentuan hijau itu sekurang lebih 30%. Problemnya, nah ini problem untuk wilayah Jakarta itu keterbatasan satu lahan, kemudian nilai investasi, nilai tanah itu sangat tinggi sekali. Sehingga pada saat kita akan bebaskan antara kebutuhan membebaskan sama kebutuhan untuk dihijaukan itu menjadi problem. Ketersediaan anggaran itu menjadi hal yang menjadi perlu dipertimbangkan, sehingga nanti ke depan mungkin akan kita coba, kita kembangkan dengan mungkin cara-cara yang lain yang mungkin tidak mengharuskan kita mengeluarkan APBD untuk membebaskan lahan yang begitu besar dan begitu mahal. Ini mungkin ke depan yang akan kita kembangkan bagaimana memberikan insentif terkait dengan orang yang memberikan layanan hijau.
Nah, tanpa harus kita kuasai. Ini hal yang mungkin bisa menjadi hal menarik bagi para investor, sehingga pada siapapun yang memberikan kontribusi hijau, maka mungkin akan berikan insentif berupa tadi, bisa masalah daerah. Secara prinsip masyarakat yang menyerahkan misalkan 30% lahannya untuk didedikasikan menjadi hijau, maka kita mungkin akan kita buatkan ke depan itu adalah kita anggap sebagai daerah perencanaannya, sehingga tidak kehilangan daerah perencanaan. Nah ini yang mungkin menjadi hal menarik ke depan. Tanpa itu saya kira sulit sekali masa pemerintah untuk membebaskan dengan nilai segitu, dengan 30%, saya hitung-hitung dengan nilai rata-rata misalkan per meter persegi taruh aja misalkan 5 juta berapa butuh tahun, 50 tahun belum kepegang. Itu pun dengan rutin, dengan asumsi. Nilai itu adalah tetap. Nah, ini yang mungkin nanti ke depan harus kita pikirkan, sehingga aturan berkaitan dengan pemenuhan hijau yang menjadi hal penting di dalam kehidupan perkotaan ini harus kita tetap upayakan. Saya kira itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Ini lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Thomas Sulistyo. Ini sambil saya menyampaikan pengumuman juga kepada seluruh peserta yang masih bergabung sama kita sampai sore ini, bahwa kita akan siap-siap menuju forumnya 5 menit lagi, jadi mungkin tinggal 1 atau 2 pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan dari Bapak Thomas Sulistyo kepada semua narasumber ya, jadi silakan untuk ikut menjawab. Yang lain, kalau bangunan multifungsi yang sulit menentukan ketentuan antara lain parkir. Nah ini bagaimana solusinya untuk bangunan parkir ketika kita harus fleksibel melakukan perubahan gitu ya. Nah bangunan parkir bisa gimana solusinya nih? Bisa nggak dibikin multifungsi? Silakan, siapa yang duluan ya? Mungkin apa Ibu Wendy atau Pak Aryo? Silakan. Atau saya mungkin Hanya aja. Pak Heru silakan, aja. Pak Heru boleh, silakan. Pak Heru aja. Ya. Monggo Pak Heru, paling laris manis. Ya, terima kasih. Ini mungkin terkait dengan tadi berkaitan dengan problem ruang parkir. Dulu kita berikan itu insentif. Nah, dulu maka kita berikan di dalam ketentuan lama itu bahwa setiap ini bisa diberikan insentif 1,5 kali KLB, bisa kebayang, untuk membangun parkir. Begitu ini nanti terjadi bahwa kebijakan kita ubah, bahwa transportasi publik ini menjadi hal yang mungkin akan menjadi problem, ruang yang sia-sia. Nah, cuma problemnya dengan tadi ruang yang kita rancang parkir dengan ketinggian mungkin hanya sekian meter. Nah, ini mungkin apa yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin ini yang mungkin harus kita dekati. Yang terpenting bagaimana memanfaatkan. Bisa enggak? Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan dari teman-teman developer pasti akan begitu. Akan dimanfaatkan bisa enggak? Begitu dimanfaatkan berarti kan masalahnya pelampahan intensitas. Nah, ini kalau nanti akan kita coba kita buatkan pengaturan terkait dengan sesuatu yang telah dibangun, parkir yang telah terbangun pada bangunan-bangunan yang memiliki aturan izin sebelumnya, maka itu mungkin akan kita bisa manfaatkan tanpa diperhitungkan intensitasnya. Tanpa itu saya kira akan sulit sekali kita membuat mengaktifkan atau menghidupkan bagian-bagian bangunan yang mungkin tidak akan bisa kita nikmati atau kita bisa gunakan. Itu terlalu sangat bersayang untuk dilewatkan. Kalau bisa jadikan pusat aktivitas kegiatan, bisa dilakukan untuk apakah olahraga dan sebagainya, atau kegiatan lain tadi sampaikan Mas Aryo, sehingga bisa memberikan efek hidup bagi blok-blok bangunan yang mungkin cenderung untuk ditinggalkan apabila memang nggak bisa dialihfungsikan. Ini penting, sehingga mungkin ke depan itu kita coba buatkan regulasi terkait dengan tersebut. Itu sudah menjadi kita pikirkan jauh-jauh, karena memang dengan kondisi yang seperti ini, maka ke depan parkir itu menjadi standar yang mungkin harus kita minimalkan. Kalau dulu kita maksimalkan. Kalau dulu minimal kebutuhan parkir, kalau sekarang harusnya maksimal parkir harus tersedia sekian, bukan di minimalnya. Kita tetapin ambang yang kita kalau dulu ambang batas tersedianya misalkan 20%, nanti ke depan harus kita tekan lagi, karena penggunaan fasilitas publik yang angkutan transportasi publik ini yang harus kita pertimbangkan. Namun ini kembali lagi seperti tadi konsep Mas Aryo, selama itu satelit-satelit yang terbangun itu tetap dibutuhkan pergerakan. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya. Nah, itu tanpa tadi mengcombine antara hunian dengan tempat kegiatan kerja dan sebagainya, itu mungkin itu
bisa mereduksi tadi, sehingga bangkitan-bangkitan atau kebutuhan parkir menjadi bisa kita tekan. Saya kira itu. Oke, baik Pak Heru, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir, kita akan tutup dengan pertanyaan dari Pak Adrianto, dan sepertinya pertanyaannya juga diarahkan kepada Pak Heru. Salam Pak Heru, salah satu mekanisme yang menjadi katalis pembangunan adalah insentif dan disinsentif. Kita mengenal saat ini ada disinsentif dalam bentuk pengenaan kompensasi in kind, misalnya pembangunan infrastruktur, namun dalam konteks memberi gairah investasi pada kawasan dengan nilai lahan tinggi sejauh mana insentif keringanan fiskal di Jakarta terimplementasi. Insentif keringanan fiskal contohnya pengurangan pajak ya. Contoh misalnya untuk kawasan pemugaran kota tua. Silakan Pak Heru, apakah ada insentif yang seperti disampaikan tadi? Ya, ya. Ini mungkin penerapan insentif dan disinsentif yang harus kita coba tepat sasaran ke depan. Nah, tadi berkaitan dengan masalah kalau daerah yang akan dikembangkan justru mestinya bukan dibebani. Nah, mestinya harusnya diberikan kemudahan mulai dari masalah perizinan atau sebagainya atau teks dan sebagainya. Nah, ini yang ke depan justru akan kita coba rumuskan kembali, kita strukturkan kembali apa itu insentif ke depan bagi pengembangan kawasan tertentu wilayah kota. Justru yang harus kita berikan disinsentif itu tadi, kota yang nggak akan kita kembangkan dipaksa untuk berkembang. Lah ini yang mungkin harusnya diberikan disinsentif berupa apa? Nah tadi kompensasi-kompensasi lain yang nanti ke depan mungkin justru yang akan kita coba alihkan. Ini sekarang itu adalah berkaitan dengan kewajiban SBPT. Selama ini disebut kewajiban, namun kewajiban itu tidak semua sama. Nah ini ada orang yang diberikan kewajiban, ada orang yang nggak diberikan kewajiban. Ini menjadi masalah. Nah ini harusnya nanti ke depan harusnya kita coba bagaimana kita rumuskan kewajiban bagi semua pengembang itu relatif harusnya sama. Dan tadi ada orang yang terkena hijau gitu besarnya, ada orang yang tidak terkena sama sekali. Nah ini barat kayak dapat kutukan. Nah ini ya seharusnya ke depan kita rumuskan kebijakan kewajiban mungkin nanti akan kita rumuskan dalam bentuk apa ya development charge lah yang mungkin menjadi hal yang harus kita pertimbangkan sehingga semua menjadi setara sama. Nah, tidak ada yang mendapat untung, tidak ada yang mendapat rugi semua. Nah ini yang nanti kita pikirkan. Prakteknya ini yang mungkin masih ada. Ini berkaitan dengan masalah pengembangan kawasan di atas 5.000 meter persegi yang terkena kewajiban di dalam konteks perizinan pemanfaatan ruang. Nah, ini yang mungkin harus kita rumuskan kembali. Terkait dengan insentif tadi yang disampaikan, harusnya ke depan memang insentif pada bagian yang akan kita kembangkan, misalkan kota tua yang akan kita kembangkan untuk kita hidupkan, ya apa yang tepat untuk diberikan di sana. Terhadap pengembangan-pengembangan di situ, bolehkah misalkan insentifnya itu dialihkan? Nah, ini mungkin daerah-daerah tertentu yang nggak bisa dikembangkan, namun bisa memberikan impact balik itu apa? Nah, ini orang kalau misalkan di kota tua itu secara fisik nggak akan mungkin intensitasnya itu dinaikkan, karena sebenarnya akan merusak kota itu sendiri. Namun bisa untuk tumbuh di situ apa yang bisa menarik? Nah ini selama apa yang diinvestasikan dan kemudian apa yang akan didapatkan itu nggak kembali, saya pikir rasanya kota ini nggak akan ada investasi yang akan bisa dikembangkan. Artinya pemerintah daerah sendiri yang akan mengembangkan. Artinya kalau kemampuan pemerintah ya akan sangat terbatas, sehingga kota mungkin akan tumbuh juga lebih terbatas karena melihat kemampuan Pemda. Saya kira itu mungkin ke depan harusnya tidak seperti itu. Kita ke depan mengembangkan kota itu harusnya mengembangkan ke semua secara bersama-sama. Ini kota itu milik kita semua. Nah, pemerintah memberikan fasilitasi ke depan. Mungkin yang harus kita buatkan regulasi-regulasi terkait dengan tadi. Kalau memang kita berikan investasi pada daerah tertentu, ayo kita berikan insentif, nah, misalkan seperti itu, sehingga orang bisa mau bersaing untuk berinvestasi pada daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Heru. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, pada sore hari ini kita udah seru banget ngobrol soal kota yang fleksibel dan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan Jakarta bisa terus hidup walaupun diterpa krisis dan krisis. Tadi dalam pembicaraannya kita udah bicara macam-macam, sampai ngobrolin soal ruang terbuka hijau, parkir, gedung BUMN, PRK, sampai fiskal. Izinkanlah saya untuk memberikan semacam penutup, kesimpulan dan penutup. Lalu nanti sebelum benar-benar kita tutup, kita terima kasih kepada para pembicara dan kita foto bareng ya. Jadi
saya senang sekali bahwa tadi di akhir diskusi kita beralih ke topik tentang kota tua, atau bukan beralih ya, tapi kita sampai ke topik tentang kota tua. Karena apa? Ini cocok sekali kita ngomongin soal fleksibilitas, soal perubahan waktu, perubahan ruang. Di kota tua itu ada satu jalan namanya Jalan Pinangsia. Apa itu Pinangsia? Ternyata saya juga belum lama tahu. Pinangsia itu artinya finansial atau financial. Jadi dulu di Jakarta, financial center-nya itu adalah Jalan Pinangsia. Sekarang financial center-nya adalah Jalan Sudirman. Apakah suatu saat beberapa puluh tahun lagi Jalan Sudirman akan menjadi seperti Jalan Pinangsia sekarang, ketika kemudian the real financial center sudah pindah ke tempat lain. Nah, apa yang perlu kita persiapkan dari sekarang agar Jakarta tetap resilient, semua daerah di Jakarta itu tetap bisa berubah mengikuti perkembangan kebutuhan ruangnya. Jadi tadi kita udah dengarkan dari Ibu Wendy dari Jakarta Property Institute tentang pentingnya fleksibilitas tersebut, tentang Pak Heru, pentingnya Jakarta untuk terus menjadi mesin ekonomi yang menghidupi warganya dalam bentuk berbagai fleksibilitas. Dari Pak Aryo kita dengarkan tentang berbagai contoh bagaimana ruang dari segi gedung maupun sampai skala kota seperti Putrajaya itu bisa dibuat fleksibel kalau memang kita mau. Dan dari Pak Jarod kita juga mendengarkan soal pentingnya fleksibilitas juga dalam hal penyediaan ICT agar jangan sampai infrastruktur kita ini terikat sehingga tidak fleksibel dalam memilih operator untuk membangun ICT yang diperlukan di dalam kondisi sekarang ini. Baik, mungkin demikian yang bisa saya simpulkan. Izinkan kita sama-sama untuk memberikan terima kasih kepada para pembicara, kepada Pak Heru, pada Pak Jarod, Pak Aryo, dan Ibu Wendy. Sebelum kita tutup, kita foto bersama. Saya akan mengundang teman-teman semua yang hadir di sini untuk menyalakan kameranya. Jadi ini adalah foto bersama gaya baru, gaya COVID, yaitu menyalakan kamera yang ada di Zoom. Silakan ditunggu sedikit bagi yang belum menyalakan. Dan nanti fotonya akan diambil oleh Patty dari JPI. Silakan saya berikan kepada Patty untuk ambil fotonya. Ya, terima kasih Mas Muli. Saya tunggu untuk semua menyalakan kamera. Ya, yang tidak berkenan juga tidak apa-apa. Ya, oke. Karena di sini ada 69 partisipan kurang lebih, jadi terdapat 3 halaman. Jadi saya akan memfoto 3 kali. Ya, saya akan foto dalam hitungan ketiga. Ya, saya siap-siap untuk foto ya. Oke. Saya beri babak 1, 2, 3. Oke, sabar ya. Oke, berikutnya. Foto sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi yang terakhir. 1, 2, dan 3. Oke. Sudah selesai Mas Muli sesi fotonya. Oke, terima kasih Patty. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kita telah mengalami diskusi yang seru. Baik, kalau boleh nyalain unmute, lalu kemudian kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk para pembicara kita pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih semuanya, Pak William, Bu Wendy, Pak Jarod, Mas Aryo, dan semuanya yang di webinar. Ya. Terima sama-sama Pak. Semoga diskusi kita memberi manfaat bagi Jakarta dan bagi Indonesia, dan tetap semua teman-teman tetap aman, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan semoga kita segera selesai dengan COVID ini. Baik. Amin. Kita ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bye. Sore.